Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da ma ba'da. Tatak punggung ini ilmu yang sangat mudah, sangat sederhana. Jadi enggak usah khawatir. Ini saya yakin sudah banyak yang belajar mungkin akupuntur ya, belajar refleksi, belajar bekam dan sebagainya. Ini mungkin tidak ada separuhnya susahnya dari bekam gitu ya, tidak ada. Saking mudahnya. Bahkan kata Dr. Marino kemarin di Makassar, Ustadz ini anak TK saja bisa. Anak TK saja bisa ya. Pakai tangan kiri lagi, pakai tangan kiri. Anak TK saja bisa pakai tangan kiri lagi ya. Jadi ini sangat mudah ya. Tapi Masya Allah dengan izin Allah ini sangat luar biasa efektif. Dan dia menuntaskan masalah kesehatan yang tidak tuntas di dunia kedokteran gitu ya. Tatak punggung menuntaskan masalah kesehatan yang tidak tuntas. Dia menyambung sebenarnya. Tidak kontradiktif, dia menyambung ilmu yang belum selesai. Dengan tatak punggung Masya Allah dengan izin Allah selesai. Kok bisa? Bisa ya. Contohnya apa? Hingga detik ini hipertensi bisa selesai tidak dengan dunia kedokteran? Tidak. Hingga detik ini, ya. Hingga detik ini masalah hipertensi tidak selesai. Tapi dengan tatak punggung, masalah dengan izin Allah, diuwal-uwal, diunyal-unyal, selesai. Kok bisa? Ya, nanti kita buktikan bagaimana caranya, gitu ya. Nah, ini sangat mudah. Jadi masalah yang tidak tuntas di dunia kedokteran dengan izin Allah tuntas. Lalu apalagi Parkinson. Bisa tidak tuntas? Tidak bisa. Sampai seorang legendaris petinju dunia Muhammad Ali di negara adidaya Amerika Serikat hingga akhir hayat beliau tidak pernah merasakan kesembuhan. Karena secara medis menurut profesor doktor ahli saraf seluruh Amerika, menurut profesor doktor ahli saraf seluruh dunia, Parkinson tidak bisa disembuhkan. Dua, tidak bisa tuntas. Apalagi? Diabetes. Ayan. Ya. Diabetes mellitus tidak bisa sembuh kata dokter. Nah, pasien saya ke Singapura, Ibu. Sampai ke Singapura dia. Elizabeth Hospital. Dia penasaran. Mungkin dokter Indonesia tidak canggih, maka dia tanya dokter Singapura, Elizabeth Hospital. Dok, bagaimana penyakit diabetes mellitus? Bisa sembuh tidak? Kata dokter apa, Pak? Pak, kalau jantung bisa kita operasi. Kalau ginjal bisa transplantasi. Liver bisa diganti juga, disambung juga transplantasi. Tapi kalau pankreas tidak bisa. Jadi bagaimana dok? Ya tidak bisa. Ya. Ternyata dengan izin Allah pasien kita Pak yang gulanya 700 tahun 2004. Minum obat gula setiap hari sampai 2017 dengan izin Allah kita total sudah berkali-kali. Sekarang tidak minum obat gula lagi dan normal gulanya. Ternyata selama ini buku yang dipakai di Fakultas Kedokteran buku tulisan Amerika yang notabene Yahudi. Kita sakit darah tinggi, Tuhannya jadi siapa? Obat darah tinggi. Bergantung pada obat darah tinggi setiap hari. Pak, minum obat setiap hari. Tidak minum Bapak kena stroke, mati. Dia minum setiap hari, ya. Diabetes mellitus pun begitu, tidak bisa disembuhkan. Karena bukunya ternyata Fakultas Kedokteran manapun bukunya ditulis oleh Amerika yang notabene Yahudi. Dia geser ilah kita, dia geser Tuhan kita dengan obat apa? Dengan obat darah tinggi, dengan obat diabetes, dengan obat Parkinson, dengan obat alergi yang menurut mereka tidak bisa disembuhkan. Yang mendominasi hidup kita siapa jadinya? Ya obat darah tinggi, obat diabetes mellitus, obat alergi, obat saraf Parkinson tadi. Tidak bisa disembuhkan kata mereka, tidak bisa. Tapi dengan izin Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Loh ada tidak Pak? Orang dia mau operasi siangnya sorenya. Dari pagi dia baca Al-Quran saja Bu. Dia baca Al-Quran saja dari pagi itu. Dia pasrah pada Allah. Enggak ditotok, sembuh. Sembuh. Dia kaget tiba-tiba di lab lagi. Pak ini enggak jadi operasi, Bapak sudah normal semua. Pulang Pak. Pasien saya Pak terjadi itu. Ya. Kesembuhan dari siapa? Wa idza maridu fa huwa yasfin. Kesembuhan dari Allah. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Jadi kalau sakit jangan ditotok dulu. Sholat tahajud dulu saja. Taubat dulu kan gitu ya.
Udah berdoa kita, bertaubat kita, salat tahajud kita, baru besok teman datang. Sini saya totok. Itu jalan dari Allah kan? Kan esensinya kesembuhan dari Allah. Parkinson tidak bisa sembuh. Ya, ini misteri kedokteran yang tidak tuntas. Dengan izin Allah nanti kita bahas. Insya Allah tuntas hari ini. Tidak sampai 2 hari ya, tidak sampai 2 hari. Ya, dengan analisa analogi yang sangat sederhana, maka masalah yang rumit di fakultas kedokteran insya Allah selesai dengan totok punggung. Rumit Pak. Saya baca tentang hipertensi, diastolik segala macam, itu apa maksudnya ya? Kok nggak bisa sembuh ujung-ujungnya kan? Kan nggak bisa sembuh ujung-ujungnya. Ya, ada pinjam saya botol Pak sebentar, ada botol. Terima kasih. Hipertensi selesai Pak dalam waktu beberapa detik saja. Nah, kalau saya buka botol ini, ya, saya isi batu dia, apa yang terjadi? Yang punya botol marah. Naik tidak airnya? Naik. Masalahnya di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam. Ketika lemak di dalam pembuluh darah kita banyak, makan kolesterol, makan lemak-lemak tinggi, naik tidak tensi kita? Naik. Itu yang pertama. Bisa dengan obat? Bisa. Diencerkan darah, dibuka pembuluh darah dengan obat bisa. Dilebarkan pembuluh darah dengan obat bisa. Tapi saya tekan ini Pak, naik tidak airnya? Di mana masalahnya? Di mana? Di luar atau di dalam? Di luar. Ini tidak bisa tuntas dengan obat dokter manapun. Kenapa dia tidak bisa tuntas? Dia di luar pembuluh darah, menekan pembuluh darah. Ya, bisa nggak dengan obat dokter? Tidak bisa, karena dia berada di luar pembuluh darah. Sementara semua obat bekerja di dalam pembuluh darah. Dengan uol-uol Pak, lemak-lemak yang numpuk kita urai, bisa tidak? Bisa. Tidak menekan lagi dia tadi kan? Tidak ada pressure lagi dari luar. Turun tidak tensinya? Turun. Saya tekan dia naik dari luar. Saya lepaskan tekanannya, turun tidak Pak? Turun. Selesai masalah hipertensi? Selesai. Berapa detik barusan? Loh, benar Pak. Sudah 11 tahun pasien kita minum obat hipertensi. Selesai? Tidak selesai. Kan obatnya bekerja di dalam pembuluh darah, sementara lemak yang numpuk di mana? Lemak yang numpuk tidak hanya di dalam pembuluh darah, lemak menumpuk juga di luar pembuluh darah yang menekan pembuluh darah dan menekan saraf. Kenapa Parkinson tidak bisa selesai? Karena yang menekan pembuluh darah, yang menekan saraf bukan di dalam pembuluh darah, tapi di luar pembuluh darah. Belum saya minum Pak ya. Jadi selesai? Dalam 3 detik saja selesai. Silakan dibuktikan. Kita dengan izin Allah sudah banyak membuktikan pasien hipertensi. 11 tahun Ustaz, minum obat setiap hari. Kita ual-ual beberapa kali, Masya Allah terurai penyumbatannya, normal kembali tensinya. Kenapa? Tidak ada pressure lagi yang menekan pembuluh darahnya dari luar. Masuk akal? Ya. Masuk akal. Ini tidak ada di dunia kedokteran manapun. Ini menuntaskan ilmu kedokteran yang belum selesai. Apakah dokter kemarin Ustaz? Dokter harus membuang ego mereka sebagai dokter, belajar totok punggung. Iya Pak. Satu lagi tadi, masalah saraf. Tidak mungkin tuntas di dunia kedokteran manapun masalah saraf. Beliau membuktikan Pak. Ustaz, jemaah masjid saya di Makassar, tidak bisa dia sentuh telapaknya dengan jarinya ini, karena jarinya kaku, kena stroke mungkin kan. Kalau saja ada dokter di muka bumi ini dengan obatnya, dengan caranya bisa membuat jemaah ini menyentuh telapak tangannya seperti ini, itu dokter yang paling hebat di muka bumi ini. Ada nggak Pak? Nggak ada Pak. Begitu saraf kena ketekan, kejang dia, kaku dia, nggak ada obat dokter yang bisa membuat itu jadi lemes, jadi lentur, nggak ada. Ya, malah bisa membuat jadi makin kaku, ada, makin kaku malah banyak. Ya. Lalu beliau ikut pelatihan totok punggung. Dia coba Pak, dia coba 15 menit. Dia coba itu yang tadi tangannya tidak bisa menyentuh telapaknya, dibelikatnya ditotok di punggungnya itu selama 15 menit. Coba Pak, sentuhkan telapak tangan Bapak dengan jari Bapak. Bisa. Apa kata beliau? Cukup Ustaz, saya lebih yakin dibanding Ustaz. Totok punggung bisa menuntaskan masalah kedokteran yang tidak tuntas beribu-ribu ratus tahun, kata dia. Ya, dokter Pak yang bilang, bukan saya. Saya lebih yakin dibanding Ustaz, totok punggung bisa menuntaskan masalah kedokteran yang tidak tuntas beratus-ratus tahun. Parkinson Pak contohnya.
hingga detik ini tidak tuntas. Maka kita ambil analogi sarang laba-laba. Analogi sarang laba-laba. Parkinson tuntas. Ketika saya tekan satu titik, satu simpul di sarang laba-laba ini, ketarik tidak semua jaring laba-laba? Ketarik. Saya baca tentang Parkinson. Parkinson menurut dokter gangguan saraf di otak. Yang kedua, Parkinson menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Ya. Yang ketiga, saya baca Parkinson sehingga detik ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Di mana-mana saya baca kesimpulannya tiga itu. Parkinson gangguan saraf di otak. Tidak bisa disembuhkan, penyebabnya belum diketahui secara pasti. Padahal sederhana. Ketika sarang laba-laba katakan di satu titik, maka otomatis jaring laba-laba yang lain ketarik. Begitu penyumbatan menekan di pusat saraf di punggung, ya, menekan dia di punggung. Saya ambil sampel, ya lebih gampang lah sampelnya, ya biar lebih kelihatan. Menekan dia di punggung, ya, ketarik tidak? Orang kena stroke, ketarik tidak tangannya? Ketarik tidak lidahnya? Ketarik tidak mulutnya jadi miring? Ketarik. Padahal ketekan ya. Begitu kita lepaskan yang menekan satu titik tadi, kendor tidak semuanya? Bisa dia jalan normal lagi? Bisa. Bisa dia bicara normal lagi? Bisa. Mulutnya bisa lurus lagi? Bisa. Begitu dia kena stroke, datang ke klinik kita, dia Pak, Ibu, langsung saya totok 1 jam kira-kira, tidak bisa dia bicara karena saraf lidahnya kena, pita suaranya kena, ya, tidak bisa dia berjalan karena lumpuh separuh badannya, kaki kanannya dan tangan kanannya, ya, tidak bisa dia gerakan. Dia tulis sesuatu, kalau dia perlu sesuatu dengan istrinya itu dia tulis sesuatu di atas kertas dengan tangan kirinya, karena tangan kanan tidak bisa bekerja. Saya totok 1 jam kira-kira, pulang dia bisa bicara, bisa berjalan normal kembali. Sudah kita lepaskan satu simpul titik yang menekan jaring laba-laba. Kendor tidak semuanya? Kendor. Bahkan kita punya pasien Parkinson dari Pakistan. Dari Pakistan dia. Ada markernya. Dia cari di internet, dia googling di internet. Parkinson gangguan saraf di otak tadi. Ya. Dia googling di Amerika, ternyata Parkinson tidak bisa disembuhkan. Dia cari lagi di Amerika, di Inggris, di Jepang, di Italia, semuanya dia cari. Dia cari informasi tentang Parkinson, sama semua menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Bingung dia lah, ya. Tidak bisa, kata temannya. Teman pasien saya bilang bisa, kata dia. Temannya bingung, Pak, ya. Bisa di mana ini? Sudah kita googling semua di internet, sudah kita cari semua informasi, menyatakan faktor seluruh dunia tadi, faktor saraf tadi menyatakan, ya, dokter profesor saraf menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Faktornya saraf tadi yang di otak. Dia bilang bisa. Di mana, kata temannya? Di rumah Allah, dia jawab. Ketika manusia tidak bisa, Allah bisa tidak? Bisa. Ya, maka total punggung mengembalikan akidah umat. Ya, kita kembalikan, Bu. Ya. Yakin betul kita dengan pertolongan Allah, semua pasti dengan izin Allah bisa. Di rumah Allah, kata dia. Ya sudah, kata temannya, kita pergi umroh. Dia pergi umroh tuh. Pasien saya beserta istrinya, beserta ibunya, bertiga. Lalu ustadznya tadi beserta istrinya, berlima mereka umroh. Saya juga pergi umroh, ya. Selama 22 hari waktu itu, ya. Pada saat azan maghrib terdengar, saya menuju Masjidil Haram. Ini bukti, Bapak sekalian, bahwa Allah menyembuhkan dengan izin Allah. Analogi sarang laba-laba tadi membuktikan, ya, bahwa Parkinson dengan izin Allah bisa disembuhkan. Terdengar qomat waktu saya berada di perjalanan menuju Masjidil Haram. Buru-buru saya cari tempat sholat karena sudah terdengar iqomat. Jangan sampai kita ketinggalan takbir imam. Cari tempat ke sana, berlari saya ke sana, agak kosong ke sana, mengejar tempat yang agak kosong di sana. Akhirnya dapat tempat pas di samping orang Pakistan tadi. Ini kebesaran Allah, ya. Kita terkadang nggak masuk akal, mana bisa Allah menyembuhkan Parkinson? Gimana cara Allah, kan gitu? Mentoklah akal kita, kan? Tapi ternyata Allah kan punya banyak cara yang tidak masuk logika kita, tidak masuk, tidak sampai, tidak terjangkau otak kita, kan gitu.
Pas saya dengan teman saya berdiri di samping dia. Sholatnya, waktu sholat dia tidak bisa berdiri sempurna seperti kita. Sholatnya duduk saja sambil tangannya terus tremor, bergetar. Ya, sebelum sholat saya melihat beliau di samping saya. Waktu sholat tidak khusyuk saya, Bu. Allahu Akbar. Sakit apa tadi itu dia? Mulai jadi bergerak-gerak. Ya, ini tanda-tanda dapat pasien baru. Selesai sholat kita dialog. I've got Parkinson. How long? 2 years. How many times do you take the medicine? 3 times? No. I take the medicine every time. When do you take the medicine? Before I get drop. Terjemahnya di bawah. Atau di balik meja. Ya. Saya kena Parkinson sudah 2 tahun. Berapa kali minum obat? How many times? 3 times? Tidak, kata dia. I take the medicine every time. Saya minum obat setiap saat, Bu. Setiap saat. Ada ibu minum obat setiap saat? Ada? Oh, suami. Ada pesaing di Jogja. Karena saya pernah saraf, jadi 2 tahun full kemarin minum obat. Setiap saat, Bu. Berapa kali sehari? 3 kali. Saya nggak saraf itu 2 tahun. Kontrol saja terus. Ya, dia minum obat setiap saat. Ya. When do you take the medicine? Before I get drop. Sebelum saya ngedrop. How do you get drop? Totally powerless. Sama sekali tidak bertenaga. Ibu bapak sekalian, orang Parkinson kalau sudah lemah, dia lemah sama sekali tidak bertenaga. Totally powerless, seperti benang basah dilepaskan. Tidak bertenaga sama sekali. Ya, kalau dia ada tenaga, dia bergetar, ya kan? Tidak ada tenaga sama sekali. Sebelum totally powerless, dia ambil botol kecil di sakunya, dia minum buru-buru, itu muncul tenaga. Begitu muncul tenaga, tremornya semakin kuat. 2 kondisi dilematis. Tidak minum obat, tidak bertenaga sama sekali. Minum obat, ada tenaga, tapi tremornya semakin jadi. Oke, I will give you the therapy, saya bilang. Di pelataran Masjidil Haram, saya totoklah dia. Pas saya tekan tadi belikan sebelah kanannya, titik stroke tadi ya. Pas saya tekan belikan sebelah kanannya, apa kata dia? That is my problem. Itu masalah saya. Orang Parkinson, masalahnya di otak atau di punggung? Di otak. Yang bilang di punggung tidak punya otak. Tetapi begitu saya tekan punggungnya, kata dia apa? That is my problem. Itu masalah saya. Masalahnya di punggung atau di otak? Di punggung. Berarti kita tidak punya otak. Nggak apa-apa yang bilang di otak tidak punya punggung. Masalahnya di punggung, efeknya ke otak. Ibu bapak kalau sakit kepala, masalahnya di mana? Kepala. Di dompet masalahnya. Itu masalahnya. Kalau dompetnya agak kempes, sakit kepala kita. Masalahnya tidak lancar, darah yang ke kepala. Di mana masalahnya? Masalahnya di punggung. Ini kan orang migrain, Pak, Bu. Dia migrain karena darah tidak lancar ke kepala. Di mana sumber masalahnya? Di punggung. Tapi kita selama ini kalau sakit kepala, minumnya obat sakit kepala atau obat sakit punggung? Obat sakit kepala. Ke apotek kita, ada obat sakit kepala? Ada, dikasih obat sakit kepala. Betul kan? Betul. Coba ke apotek, saya sakit kepala, ada obat sakit punggung? Bapak pergi dari sini. Ya. Masalahnya di punggung, efeknya ke kepala. Masalahnya di punggung, efeknya ke otak. Darah tidak lancar di sini, lama-lama penyempitan tidak pembuluh darah di otak. Penyempitan pembuluh darah otak karena jantung pompa tidak sampai ke otak, terhambat dia di situ. Ya. Orang kena stroke kan penyempitannya di sini, penyumbatannya, efeknya ke otak. Di MRI pasien kita, Pak, Bu, itu banyak penyempitan pembuluh darah otak. Koma, dia koma, tidak sadarkan diri. Kita tahu punggungnya darahnya lancar, menyetim lagi dia, menyemprot lagi sampai ke otak, bersih itu. Ya, sadar pasien kita, sadar kok. MRI lagi, sudah hampir tidak ada garis hitam penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi Parkinson efeknya ke otak, sumber masalahnya di
punggung. Saya tekan lagi, that is my problem, kata dia. The first time I got Parkinson, I had terrible backache. Pertama kena Parkinson, punggung saya sakitnya luar biasa. Then I went to my doctor. Lalu saya pergi ke dokter. My doctor said your problem is in your brain. Kata dokter, masalah saya di otak. Dokter nggak punya punggung. Padahal masalahnya di punggung, ya kan? No, kata dia, my problem is in my back. Masalah saya di punggung. Dokternya bilang, no, in your brain, bukan di otak. No, in my back, kata dia, kan? Yang lebih tahu dokter atau pasien, Bu? Pasien lebih tahu. Bapak kalau ke dokter ditanya, sakit apa, Pak? Agak pusing-pusing, Dok, kalau tanggal segini. Dikasih obat pusing, kan? Mual-mual tidak, Pak, bangun tidur. Agak mual, Dok, bangun tidur. Dikasih obat mual, kan? Coba ibu datang ke dokter, diam saja, tidak bicara. Assalamualaikum, Dok. Coba, Dok, tebak saya sakit apa? Lalu ibu diam. Saya bisa tebak, ibu sakit jiwa. Nggak bisa dokter menebak kalau kita tidak cerita, ya. Dokter kan kasih obat berdasarkan cerita kita. Jadi lebih tahu siapa? That is my problem. Itu masalah saya, lebih tahu pasien dibanding dokter. Saya tekan lagi di pelataran Masjidil Haram. It goes to my hand. Terasa ke tangan saya, kata dia. Saya tekan lagi di situ. It goes to my neck. Terasa ke leher saya. Kan sama analogi sarang laba-laba ketekan di satu titik. Kencang tidak yang lainnya, Pak? Kencang yang lainnya. Ibu bapak bangun tidur, lehernya kaku. Iya, pernah? Diurut lehernya tambah kaku tidak? Tambah kaku. Karena yang ketekan bukan di leher, yang tekan di sini, yang ketekan di sini, leher jadi kencang. Harusnya totok punggungnya, bukan diurut lehernya. Selama ini kita urut leher kita, karena itu yang kencang yang kita urut. Padahal yang menekankan di sini. Silakan dibuktikan. Ya, totok punggungnya, lehernya kendor lagi, kendor lagi. Kita punya pasien, Pak, dia sudah jalan kayak gini, Pak, nengoknya kayak gini, Bu. Kaku lehernya kayak kayu itu, ya. Ikut badannya kalau dia nengok itu, Pak. Lehernya itu kaku, badannya di sini kayak batu. Kayak batu itu, Bu, punggungnya. Saya bilang, Bapak ini pantangannya tidak boleh makan batu, makan besi ini, Pak. Kebanyakan makan batu ini. Ya. Kayak batu, Pak. Kayak batu, punggungnya saya tekan terus lebih keras lagi. Nah, mulai dia, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit. Bisa. Kan yang menekan sarang laba-laba sudah kita lepaskan, kita kendorkan. Kendor tidak senarnya? Kendor. Masalah Parkinson oleh Profesor Dr. Ali Saraf tidak selesai beratus-ratus tahun. Dengan izin Allah, tuntas dengan totok punggung. Hari kedua saya totok lagi dia. We meet again here tomorrow insyaAllah. Janjian lagi, Bu, di pelataran Masjidil Haram itu. Saya totok lagi dia. Hari ketiga, I will go to your hotel. Saya bilang, saya ke hotelnya, tempat dia menginap, saya totok di hotelnya tempat dia menginap. Selama hampir 12 hari, Pak. Karena saya umroh 22 hari itu, 20 hari untuk 8 hari di Madinah, 12 hari di Masjidil Haram, 2 hari untuk pulang pergilah. Ya. Lalu selama itu juga saya totok beliau. Hari keempat, dia ke hotel saya menginap setiap jam 10 pagi. Hari kelima saya totok lagi. Ini umroh apa notok? Sampai lupa umroh. Hari ke-6 saya totok lagi. Hari ke-7 kalau tidak salah dia bilang, my hand now is the most powerful one. Tangan saya sudah sangat kuat. My body doesn't accept the medicine anymore. Badan saya sudah tidak terima obat lagi. Sambil bercanda dia bilang sama teman saya, I will fight. Kita berantem. Ternyata beliau master taekwondo. Usia 40-an tahun. Badannya bagus, Pak. Muhammad Ali kan petinju. Ya. Kemarin ketemu kita dengan ustadznya 4 bulan yang lalu, beliau Masya Allah jemaah tablik beliau ternyata lagi khurus 40 hari di Jakarta. Salam untuk Pak Abdurrahman yang ditotok di Masjidil Haram sudah sembuh. Wa idza maridu fa huwa yasfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Jelas, Bu, ya. Jadi kalau ibu sakit jangan WA saya. Lapor ke Allah dulu, ya. Lapor ke Allah dulu. Bapak sakit jangan WA saya. Lapor ke Allah dulu. Nanti teman kita datang. Kenapa? Sesak nih napas saya. Ditotok sama teman kita kan. Itu kan cara Allah kan. Yakin ibu bapak sekalian, Allah punya banyak cara yang luar biasa untuk menyembuhkan kita.
Totok punggung kan salah satu saja. Loh, tadi dia baca Al-Quran dari pagi, begitu sore dicek lab bagus semua dari Al-Quran, ayat-ayat Allah kan. Ada pengaruh ayat-ayat Allah? Ada. Tidak bisa disangsikan, ada. Saya kasih pelatihan di Malang, ada Abah Ayub. Beliau pemenang Kalpataru Nasional. Beliau teliti. Ya, 1 gelas diisi air putih, dimasukkan nasi. Ditulis ayat-ayat Allah. Ditulis ayat-ayat Allah di gelas itu, seperti Yasuru Imoto ya. Lalu 1 gelas lagi diisi air, diisi nasi juga. Ditulis kata-kata kotor, kata-kata jorok lagi tuh Ibu ya. 2 minggu kemudian gelas yang diisi air, diisi nasi ini ditulis ayat-ayat Allah. Gelas ini Masya Allah, dengan izin Allah nasinya tetap bersih putih. Berarti kan ayat Allah Kak, pengaruh Pak, memperlancar aliran darah kita kan. Begitu udah setelah ayat-ayat Allah, tenang tidak kita Bu? Tenang. Ya, kan pengaruh ternyata ya. Yang satu lagi tulis kata-kata kotor, karena beliau peneliti, beliau pengen tahu tuh, betul pengen tahu kan. Beliau peneliti, pemenang Kalpataru Nasional. Saya lihat foto beliau dengan presiden kita tuh, ada gitu penyerahan piagamnya itu ya. Satu lagi diisi air, ditulis kata-kata kotor, bajingan, kurang ajar gitu ya. Apalagi kata-kata jorok Ibu. Di Jakarta macam-macam lah itu ya. Bangsat kamu. Ahok loh. Kata-kata kotor semua ditulis itu ya. Itu Masya Allah, dengan izin Allah selama 2 minggu dia simpan dengan kondisi yang sama awalnya. Air yang putih juga sama, nasinya juga ya sama bentuknya gitu ya. Hitam dia, nasinya berubah jadi hitam ya. Kan nggak diobati orang sembuh, bisa nggak diobati orang sembuh. Dia rajin mengaji, dia rajin mungkin sedekah. Efek sedekah kan luar biasa. Jadi tenang dia, Masya Allah, jadi bahagia. Lebih bahagia memberi atau mendapatkan Bu? Memberi. Sering-seringlah Ibu sedekah, infak sering-sering. Terasa enteng badan kita rupanya. Darah kita mengalir cukup luar biasa lancar karena sering infak, sering sedekah gitu Pak ya. Kalau ada masih lemak menumpuk baru totok. Ya, karena lemak yang menumpuk harus diurai gitu kan, harus diurai dia. Dengan izin Allah ya, tadi yang di Parkinson tadi, dengan izin Allah selama hampir 9 hari kira-kira saya totok, dia bilang badan saya sudah tidak terima obat lagi. Misteri Parkinson memecahkan tadi sarang laba-laba, misteri saraf yang tidak tuntas di dunia kedokteran manapun. Minum obat seumur hidup itu ya. Kita kembali, itu sampel saja. Saya ingin meyakinkan bahwa dengan izin Allah, ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Itu sampelnya tadi ya. Selama ini kita buntu Pak. Wah udah, kata dokter nggak bisa sembuh. Saya sudah ke profesor ahli jantung Pak katanya. Saya sudah ke profesor ahli saraf Pak, kan gitu. Saya sudah ke profesor ahli penyakit dalam, nggak bisa sembuh kata mereka ya. Mulai sejak itu maka Tuhan kita bukan lagi Allah, bergeser ilah kita ya. Pasrahkan saja pada Allah ya, karena Allah punya banyak cara yang tidak bisa kita sangka-sangka ya. Kenapa tanpa obat? Karena dengan izin Allah penyumbatan tadi ternyata bisa diurai. Yang di dalam pembuluh darah dan yang di luar pembuluh darah itu bisa diurai dengan totok punggung insya Allah. Seperti selang mampet, banyak lumut, banyak atau tanah, banyak pasir di dalamnya. Kita getok-getok dia dengan palu ya, kita pukul-pukul dengan kayu, rontok tidak dia? Rontok ya, lancar lagi dia. Kita tekan dia, kita getarkan, kita tekan, kita getarkan, terurai dia ya. Begitu juga lemak yang menekan di luar pembuluh darah ya. Tadi di luar pembuluh darah kita urai dia, kita tekan dia, terurai dia, terurai dia. Lama-lama tidak lagi menekan saraf, tidak lagi menekan pembuluh darah, maka otomatis normal kembali kita ya. Jadi 2 masalah yang sebenarnya ada di dalam masalah kita. Pertama, penyumbatan di dalam pembuluh darah. Yang kedua, pressure di luar pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah tersumbat. 2 itu ya. Tanpa obat, insya Allah tanpa obat. Boleh pakai habatus sauda, silakan. Itu obat herbal, obat kimia maksudnya ya. Pakai apalagi minyak zaitun, minum minyak zaitun, minum Bu Pak, minum minyak zaitun. Minum habatus sauda setiap hari, minum habatus sauda setiap hari. Karena obat herbal sifatnya dia memperbaiki ya, obat herbal sifatnya membangun dia.
yang nggak bisa langsung sembuh. Orang kan berpikirnya minum obat langsung sembuh, gitu Pak ya. Pusing sakit kepala, minum obat dokter langsung sembuh. Minum obat soda kok nggak sembuh-sembuh, gitu. Obat herbal nggak bagus kan, gitu jadinya kan. Ya, kita lanjutkan. Kenapa kita harus menghindari obat kimia? Ini internal saja, tidak boleh dibawa keluar ya. Anak provokatif ini. Ya. Sebagai seorang pensiunan dokter, saya bisa jujur mengatakan bahwa kecuali jika Anda berada dalam sebuah kecelakaan serius, kesempatan terbaik Anda untuk hidup hingga usia lanjut adalah hindari dokter dan rumah sakit. Ya. Hindari dokter dan rumah sakit. Bapak sakit kepala, ke dokter. Kasih obat, setiap hari minum. Kena lambungnya tidak? Kena lambung, ke dokter lagi. Dok, kok saya sekarang mual-mual ya dok? Oh ibu, kasih obat lagi kan Pak ya? Kasih obat mual-mual. Terus minum obat sakit kepala dan minum obat lambung. Terus kita minum terus. Lapor lagi, kok sekarang pipi saya sudah mulai terganggu ya? Ke dokter lagi kan? Kena apa kira-kira? Ginjal. Tambah atau berkurang penyakitnya? Tambah. Jadi kalau Bapak sakit kepala ke dokter, iya, lama-lama penyakitnya bertambah. Kalau ke dokter usahakan jangan ngeluh. Sakit apa Pak? Enggak apa-apa dok, main-main saja saya kesini. Insya Allah nggak dapat obat. Ya, semakin kita banyak mengeluh, obatnya semakin bertambah. Ya, apa kata beliau? Ini dokter yang bilang, bukan saya ya. Kalau yang bilang saya, nanti ada baris krim, ditangkaplah saya. Ya. Dan belajar tentang nutrisi herbal dan bentuk lain dari obat alami. Obat alami. Alhamdulillah peningkatan obat herbal ini hampir 2000% Pak. Peningkatan penjualan obat herbal hampir 2000% lebih Pak. Dulu berapa miliar, sekarang triliunan loh Pak. Triliunan. Ya. Jadi sekarang luar biasa kesadaran masyarakat terhadap obat alami, terhadap herbal. Masyarakat luar biasa sudah semakin sadar dia. Saya punya pasien Pak di klinik kita itu, rumah sehat kita itu, pasien kita banyak dokter. Banyak dokter. Ada dokter Ari, suaminya gagal ginjal. Gagal ginjal suaminya Pak. Kata dia konsultasi dengan ahlinya, temannya juga kan, ahli ginjal. Ya cuci darah. Dia bertahan, ditotok Pak, seminggu 2 kali. Rabu dan Sabtu dia totok di klinik kita. Ya. Awalnya tidak berdaya suaminya, Bu. Tidak berdaya. Duduk saja pun lemah dia. Apalagi bangun berjalan nggak kuat dia. Ya. Sekarang suami saya sudah kuat jalan-jalan jauh, alhamdulillah. Apa kata beliau? Merinding saya melihat hasil lab suami saya. Ya. Obat kimia, saya bilang, dokter obat kimia stop semua. Dia stop Pak. Obat kimia itu merusak ginjalnya kan? Ya beliau lebih tahu dari saya. Dia stop obat kimianya semua, lalu ditotok seminggu 2 kali, dengan izin Allah ureum kreatininnya sampai mencapai 2,4 kemarin terakhir itu. Kan hampir normal. Beliau bilang merinding saya membaca hasil lab suami saya, hampir normal semua. Dokter Pak. Kalau ada pasien saya datang, Bu, obatnya berhentiin semua. Kalau nggak percaya, tanya dokter itu. Ya Pak. Jadi dokter itu menghentikan obat semua yang diberikan kepada suaminya, dia totok kok. Ya, dengan izin Allah suaminya tidak jadi cuci darah. Padahal keyakinan medis ibu bapak sekalian, ureum kreatinin sudah tinggi, wajib cuci darah. Ya. Sekalipun profesor ahli tadi penyakit dalam, mereka tetap menyatakan kalau ureum kreatinin tinggi ya wajib cuci darah. Tapi beliau dokter, beliau bertahan tidak cuci darah, dengan izin Allah terbukti. Hingga hari ini, kemarin terakhir beliau sudah bisa berjalan, suaminya itu sudah agak kuat berjalan ya, dan hasil labnya pun sudah jauh membaik, tidak jadi cuci darah. Ya, kita meyakini betul itu ya. Nggak menyembuhkan, tidak menyembuhkan. Ada nggak obat dokter menuntaskan masalah? Tidak. Kita sakit kepala, hilang rasa sakit kepalanya, tapi sumbernya kan masih ada tadi kan, penyumbatannya. Ibu bapak sesekali ke RSUD atau puskesmas. Saya pernah itu mengurus izin praktek kan. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, kita resmi izin praktek Dinkes. Kita juga nggak mau cari masalah kok, secara hukum kan harus kita ikuti sementara itu kan. Ya, saya datang ke puskesmas, saya lihat itu, bapak sakit apa? Sakit kepala dok. Nih Pak, tebus obat di belakang. Ibu sakit apa? Sakit perut dok. Tulis resep, kasih resep, ibu ambil obat di belakang. Adik sakit apa dek?
sakit pinggang dok, tulis resep kasih, ambil obat di belakang. Saya lihat mereka membawa obat yang sama semua. Sakit kepala obatnya sama, sakit perut obatnya sama, sakit pinggang obatnya sama. Pernah Bapak lihat di situ puskesmas, RSUD? Sama semua obatnya Pak. Ternyata semua obatnya hanya penghilang rasa sakit saja, tidak menuntaskan. Kecuali Anda cukup beruntung memiliki seorang dokter naturopati. Hampir semua obat beracun dan dirancang hanya untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun. Betul juga, ternyata nyambung ya. Saya lihat Pak di puskesmas, demi Allah, ini kok obatnya sama semua. Obatnya habis, balik lagi tidak mereka ke puskesmas, balik lagi karena sumber masalahnya masih ada ya. Sama kita nyalakan mobil kita, nyala lampu rem tangan, nyala lampu seat belt, nyala lampu pintu, kita pecahkan lampu rem tangannya, menurut kita sudah selesai masalahnya, padahal rem tangan belum kita turunkan. Kita pecahkan lampu indikator seat beltnya, menurut kita masalah sudah selesai, padahal seat belt belum kita pasang ya. Kita pecahkan lampu tadi pintunya, menurut kita masalah sudah tidak ada, padahal pintu mobil belum kita tutup. Kita pakai mobil kita setiap hari, hancur tidak? Hancur. Lutut mulai sakit, kasih penghilang rasa sakit, padahal sendinya sudah mulai kering. Dia pakai berjalan setiap hari karena tidak ada rasa sakit. Makin aus tidak? Makin aus. Begitu kumat, makin parah tidak Ibu? Makin parah. Ibu pegang lutut, lututnya sakit Bu. Iya Pak. Minum obat penghilang nyeri saja kan? Nggak selesai. Sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya di punggung, tidak pernah dituntaskan. Saya lanjutkan. Ini bukti tadi bahwa analogi sarang laba-laba bisa menuntaskan permasalahan Parkinson, permasalahan stroke, Bell palsy, cerebral palsy yang dialami oleh pasien kita. Menurut dokter, anak-anak cerebral palsy, anak-anak CP tidak bisa sembuh karena sejak lahir mereka cacat, genetik sejak lahir kan gitu. Mana bisa? Di sini beberapa kasus kemarin itu terakhir kita tahu ada nggak orang tuanya di sini, ya? Tahu satu kali Ustadz, kemarin Ustadz tahu satu kali, tangan anak saya langsung kendor, tangan anaknya kendor Pak. Awalnya kan kaku, ya, kan ketekan jaring laba-laba, kencang tidak senarnya, kencang. Begitu kita totok dia, kita lepaskan yang menekan tadi, kendor tidak? Kendor. Kendor Ustadz tahu satu kali. Tangan anak yang awalnya itu dia kaku karena cerebral palsy, Ustaz tahu satu kali, besok pagi-pagi sudah kendor kata dia. Masya Allah. Ternyata yang ketiga Pak, faktor genetik tidak bisa selesai oleh dokter katanya. Ya, ternyata dengan izin Allah faktor genetik bisa diselesaikan. Di sini banyak anak cerebral palsy ya, Masya Allah. Yang setiap hari kejang, yang kejangnya bisa 3 kali sehari, bisa 5 kali sehari. Kita totok dengan izin Allah sudah tidak menekan tadi lagi kan itu ya, simpel-simpel sarafnya, kendor dia, tidak kejang-kejang lagi. Ya, ini analogi sistem saraf tubuh manusia. Jadi kalau Bapak Parkinson tadi semuanya bergetar, jangan tangannya diurut, kakinya diurut, bukan. Cuma ditekan tadi, yang menekan tadi kita lepaskan, terurai dia, maka otomatis semuanya akan kendor. Sangat mudah logikanya Pak, Bu, sangat mudah. Ya, ini menuntaskan masalah Parkinson yang beratus-ratus tahun tidak tuntas. Jadi kita hanya belajar 2 hari bisa lebih hebat dari profesor ahli saraf seluruh dunia. Belajar 2 hari, jeda sholat Jumat lagi. Terbukti dengan izin Allah, terbukti ya, tidak tuntas Pak. Bapak Parkinson berobat kemanapun tidak tuntas. Sampai pasien kita, Ustadz, obat di Indonesia sudah tidak ada lagi, obat di Indonesia sudah tidak ada lagi, sama semua resisten, dosis sudah semua dia turunkan ya, tetap saja anak itu kejang-kejang kan, karena dosisnya sudah tidak mempan lagi. Ibu harus cari obat dari luar negeri. Masya Allah ya. Contoh, ini anak-anak cerebral palsy ya, kaku tidak dia tangannya Pak, kakinya juga kaku Ibu ya, lehernya pun kaku. Faktor genetik tidak? Genetik. Ada yang sejak lahir dia sudah cacat, ada. Yang kedua tidak genetik, dia cacat sesudah dia koma selama beberapa hari masuk rumah sakit, lalu begitu dia sadar, dia siuman, dia cerebral palsy. Kita menemukan 2 jenis cerebral palsy.
Yang pertama, sejak lahir memang mereka sudah kena cerebral palsy. Di sini Pak, di Jogja ini banyak yang sejak lahir normal. 2 tahun dia normal, 1 tahun dia normal. Normal Pak, dia berlari, dia bicara, dia tertawa, dia bermain normal. Tapi begitu dia kejang-kejang, dia masuk ruang ICU, koma, tidak sadarkan diri, 3 hari masuk ruang ICU, begitu sadar dia cerebral palsy. Dia 1 tahun normal 1 tahun dia normal, lalu kejang-kejang, koma, masuk ICU 5 hari, habis sadar dia sudah di 5 hari itu, begitu dia sadar cerebral palsy. Ini misteri medis yang harus diungkap oleh dokter muslim. Kenapa begitu anak kejang lalu koma, begitu sadar dia masuk ruang ICU, rata-rata hampir 100% cerebral palsy. Berarti ada masalah dengan obat ini Pak, yang digunakan di ruang ICU kan. Saya punya pasien juga Pak, punya pasien saya Bu, jam 3 pagi orang tuanya telepon saya, anaknya kejang-kejang lalu koma. Gimana ibunya nggak stres Pak? Begitu kejang-kejang anaknya koma, diruqyah, ternyata bukan gangguan jin. Ya, jam 3 pagi dia telepon saya, saking paniknya kan, sudah beberapa hari dia koma, ya, sudah diruqyah hari pertama dan sebagainya, belum ada perubahan waktu itu, mungkin ada perubahan tapi tidak terlalu signifikan, ya. Lalu saya datang, saya totoklah anak ini, SMP kira-kira dia. Saya totok dia beberapa, hampir 1 jam lah itu, ya. Sadar dia dengan izin Allah, dan alhamdulillah tidak cerebral palsy. Ya, saya katakan bahwa ibu, bapak, kalau anaknya kejang-kejang lalu koma, jangan dibawa ke rumah sakit. Dihajar dengan obat-obat dosis tinggi. Begitu anak kita sadar, hampir 100% rata-rata cerebral palsy. Cacat Pak rata-rata. Silakan diriset oleh dokter muslim Pak. Ini harus diriset Pak. Kan obat Yahudi itu Pak, luar biasa. Ya. Di Jogja Pak, kita menemukan di Jogja ini Pak, peserta yang gelombang berapa itu banyak anak-anak sipil itu, Hilma, siapa lagi itu? Ai, ya. Nggak cacat sejak lahir dia, ada yang tidak cacat sejak lahir. Memang ada yang sejak lahir dia cacat. Saya menemukan 2 kasus itu. Yang sejak lahir cacat, ibunya waktu hamil makannya tidak dijaga. 40 orang anak cerebral palsy waktu kita ada baksos di Bintaro, Yayasan Narendra Krida yang diliput oleh Pak Parni Hadi, wartawan Sinar Republika, beliau liput itu, ya. 40 anak cerebral palsy rata-rata datang dari kawasan Manggarai, Bukit Duri, Kampung Melayu. Kawasan yang sering banjir. Ya. Setiap musim hujan banjir, lagi panas pun dia banjir karena dapat kiriman dari Bogor. Banjir Bu, waktu jam 11 Pak, jam 11 kan panas tuh, banjir dia, banjir karena Ciliwung meluap, ya, Katulampa meluap, dibuka itu banjir Jakarta walaupun tidak hujan. Setiap ada bencana banjir, ibunya waktu itu hamil, bayinya itu, ya, dia hamil berapa bulan itu, dapat bantuan mie instan. Sedang hamil dia makannya mie instan. Pagi dia makan mie instan, siang dia makan mie instan, kan gampang kan? Dan memang bantuannya pun mie instan. Malamnya dia makan mie instan. Pada saat hamil dia sering makan mie instan. Yang cacat siapa Pak? Yang cacat bayinya. Ini anak-anak ini saya foto punggungnya Bu. Saya foto punggung mereka, banyak punggung mereka itu. Dan semua punggungnya tidak beres. Beres nggak punggungnya? Normal tidak punggungnya? Tidak, ada garis yang putus di situ kan? 100% mereka hampir yang kena cerebral palsy di Jakarta datang dari kawasan Manggarai, Bukit Duri, dan Kampung Melayu. Mohon maaf, pagi makan Indomie, siang makan Indomie, malam makan Indosemen. Kan kacau. Ya, gimana nggak cerebral palsy anaknya? Cerebral palsy anaknya. Ya, ini faktor genetik kata dokter tidak bisa disembuhkan. Dengan izin Allah kita totok Pak, kendor Pak tangannya Pak. Jadi faktor genetik ternyata sejak lahir dia bawa penyumbatan di punggungnya. Itu masalahnya. Ya. Jadi anak-anak yang genetik sejak lahir dia cacat, ternyata punggungnya sejak lahir sudah bermasalah. Tuntas Pak dengan izin Allah. Kalau toh belum tuntas, anak cerebral palsy kita totok, mereka rata-rata dengan izin Allah mengalami perubahan yang lebih baik.
Dulu nggak bisa Ustaz, anak saya menggapai-gapai benda kalau kita taruh benda di depan. Sekarang dengan izin Allah Ustaz, otak 1-2 kali saja tangannya sudah kendor, dia bisa gapai-gapai benda itu. Berarti kan sudah membaik. Menurut dokter bisa tidak faktor genetik disembuhkan? Tidak bisa. Di Jogja gelombang kedua ada seorang bapak-bapak itu, dia jantungnya lemah. Saya bilang, Pak, sejak lahir bapak sudah bawa penyumbatan di punggung bapak, belikat sebelah kiri. Peserta silakan dicek. Kita cek rame-rame, Pak. Peserta kaget, terkejut. Ih, keras kayak kayu punggungnya sebelah kirinya itu. Sebelah kanannya tidak. Kan jantung kan belikat sebelah kiri kan. Jadi ternyata sejak lahir bapak ini sudah bawa penyumbatan di punggungnya. Kita punya di Makassar anak kecil usia 6 tahun, kukunya biru, jarinya bengkak, bibirnya biru, hampir tubuhnya biru semua. Dia jalan 2 langkah saja, megap-megap dia. Kata dokter harus operasi jantung. Ya, banyak kebocoran di jantungnya. Ya, detaknya 150. Gimana dia nggak megap-megap, jalan sedikit. Nggak jalan pun dia megap-megap, Pak. Ya, ditotok 1 kali dia datang ke Jatiasi. Kemarin pelatihan di Makassar, saya datang lagi, dia sudah mulai berjalan jauh, tidak megap-megap. Kata bapaknya diukur dengan alat itu, detaknya sekarang 120 ke bawah, sudah bisa. Ya, saya bilang, Pak, lihat, kita buktikan punggung anak bapak. Ya, saya suruh pegang bapaknya itu. Punggungnya belikat sebelah kiri lebih tebal dibanding belikat sebelah kanan. Berarti sejak lahir anak yang punya gangguan jantung, sejak lahir dia sudah bawa penyumbatan di punggungnya. Ya, jadi bisa dengan izin Allah diselesaikan, bisa dengan izin Allah diselesaikan. Ya, ini faktor genetik, Pak. Faktor genetik menurut medis tidak bisa. Ternyata sejak lahir dia sudah bawa begitu banyak penyumbatan di punggungnya. Begitu kita urai penyumbatan di punggungnya, Masya Allah, pelan-pelan dia terurai, tidak lagi menekan saraf, pelan-pelan organnya normal kembali. Memecahkan misteri medis, Pak, memecahkan misteri medis yang tidak terpecahkan. Faktor genetik tidak mungkin, kata dokter, tapi dengan izin Allah masih bisa. Kita lanjutkan, kita lihat. 1 tahun dia sering kejang-kejang. 1 tahun dia sering kejang-kejang. Takdir Allah meninggal usia 8 tahun. Cantik, Pak. Normal kita katakan anak ini cantik. Tapi karena ibunya takut anaknya kejang lagi, dokter bilang, ibu, minum obat anti kejang. Ya, tidak boleh putus. Setiap hari dikasih obat anti kejang anak itu. Makin lama makin kendor atau makin kencang sarafnya. Seperti sarang laba-laba ketekan, dengan obat medis semakin ketekan dia, semakin ketekan dia, makin kencang tidak jaring laba-laba itu. Subhanallah, tubuhnya jadi letter U, bahkan akhirnya letter O. Bisa nggak ai dengan totok punggung? Bisa, insya Allah. Ya, tapi kan orang tuanya belum yakin. Kan kita nggak bisa maksa, Pak, nolong orang. Akhirnya meninggal beliau, ya, usia sekitar 8 tahun lah. Kita dapat share dari grup kan, bisa insya Allah kita usahakan. Ya, tapi belum sempat kita totok, Allah sudah memanggil beliau. Ya, kan analogi tadi sarang laba-laba, ditekan dia, semakin kencang dia, ketekan dia, semakin kencang dia. Dengan obat kimia semakin menyumbat, semakin menekan saraf, lama-lama saraf itu semakin kencang, semakin tegang dia. Kan gampang analoginya, Pak. Ya, lepaskan yang menekan itu, maka otomatis dia akan kendor kembali. Ini bukti. Ini Bell's palsy. Ketekan sarang laba-laba kan sama tuh, ketarik nggak dia? Ketarik. Merot mulutnya. Solusinya bagaimana? Bukan sarang laba-laba kita tarik atau mulutnya kita tampar-tampar, tidak. Ya. Ditotok 3 kali, dikendorkan, yang menekan tadi di punggung. Yang menekan itu kan pusat yang menekannya di punggung, Pak. Pusat penyumbatannya di punggung, pusat inti saraf juga di punggung. Kita tekan dia, terurai, dia tidak lagi menekan sarafnya, kembali tidak mulutnya, kembali mulutnya ke jalan yang benar. Normal lagi. Kan bukan di fisioterapi wajahnya, bukan dipanaskan wajahnya, tidak. Ya, cukup yang menekan tadi kita lepaskan, maka dia akan lurus dengan sendirinya. Kemarin Pak, ibu-ibu itu Masya Allah, ya,
Merot juga itu ditoto sama ibu-ibu yang komunitas otot punggung sekali Pak, langsung normal itu merotnya. Stroke dia, tapi bukan ini. Ya ini kan khusus cerebral palsy. Ya, bisa ibu, masya Allah bisa. Selama ini kita sudah tersibgoh dengan tadi sakit kepala, ya obat sakit kepala. Sakit mata, ya kita ke dokter mata. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, ibu-ibu tunanetra 7 tahun, tapi saya tidak tanya penyebabnya apa. Waktu pelatihan praktek, saya dekat sama kelompok beliau, Ustadz, sekarang saya sudah bisa melihat, masya Allah. Tunanetra 7 tahun, ibu sudah bisa melihat dengan totok punggung. Totok sama siapa ibu? Sama suami saya, Ustadz. Suaminya belajar totok punggung, dia totoklah istrinya. Ya, saya disuruh belajar sama suami saya totok punggung. Beliau cerita 7 tahun beliau tunanetra, dengan izin Allah ditotok punggungnya bisa melihat kembali normal. Di Bojonegoro pelatihan kemarin itu, di Blitar, maaf, di Blitar, tunanetra 10 tahun ditotok sama yang belajar pelatihan 3-4 bulan lalu. Sekarang sudah bisa membedakan warna, terutama warna-warna rupiah. Oh, 100.000, 50.000, ya. Ditotok sama yang belajar. Dia datang waktu praktek, sesi praktek kan yang penyakit ekstrim Pak, saya suruh datang dia. Ini saat yang tunanetra, coba Pak maju. Saya periksa punggungnya, saya tekan titik lambungnya, ternyata beliau kena masalah mata dari titik lambungnya. Kita tekan di titik lambung, kata dia, terasa ke mata saya. Masya Allah. Di mana? Di punggungnya. Ya, awalnya total dia buta, sekarang sudah bisa sedikit membedakan warna. Jadi di mana sumber masalahnya? Di punggung. Selama ini dokter itu fokusnya di mana? Di depan organ tubuh manusia. Nah, ini ya. Dokter mata di depan. Ya. Ya, dokter paru-paru, dokter jantung, paru, ya, ginjal, terus lambung. Fokus pada organ depan tubuh manusia. Padahal organ depan semua bergantung pada tulang belakang. Kalau pohon, Bapak Ibu sekalian, ini akarnya kan. Kalau akar tidak bisa membawa nutrisi ke daun, daunnya layu tidak? Daunnya layu. Solusinya apa? Selama ini solusinya daunnya disiram, daunnya dikasih pupuk. Ya, selesai tidak masalahnya? Tidak selesai. Masalahnya harusnya akarnya disiram. Kalau ada penyumbatan di akar, diambillah penyumbatannya, biar akar bisa meresap lagi air itu, bisa menyebarkan lagi, membawa nutrisi ke daun. Kita siram akarnya, besok daunnya segar lagi tidak Pak? Daunnya segar lagi. Misteri keempat, degeneratif organ tidak bisa dituntaskan, kata dokter. Ya, jantung kita melemah, ya nggak bisa Pak. Mana bisa, jantung sudah 19%, fungsi pompanya bisa menguat lagi. Nggak bisa, kata dokter. Kan daunnya layu. Ya, ternyata begitu kita totok, ibu bapak sekalian, darahnya lancar lagi, akarnya menyerap nutrisi lancar lagi, dia bawa ke dahan. Tegang, indah lagi nggak? Seger lagi nggak dahannya? Kencang lagi tidak dia pohonnya? Bisa. Ya, dicek lagi pompa jantungnya, yang awalnya 19%, pompa jantungnya meningkat jadi 40%. Menurut medis kan tidak bisa Pak. Fungsi jantung ibu tinggal 40%. Bisa nggak meningkat jadi 40,01%? Nggak bisa. Semakin lama semakin menurun. Divonis dokter pasien kita Pak, fungsi jantungnya tinggal 30-an%. Katanya usianya tinggal 4 tahun lagi. Kan semakin lama seperti HP kita, baterainya tinggal 30%, makin lama makin habis. Berapa jam dia habis? Karena jantung tinggal 30-an% fungsinya, maka diprediksi dokter 4 tahun lagi usianya. Naik tangga, sesak dadanya dan sakit. Naik tangga sedikit saja, sesak dada dan sakit. Saya totok itu waktu itu, masya Allah, ternyata penyumbatan di belikat sebelah kirinya luar biasa. Sementara dokter fokus pada jantungnya di depan, padahal masalahnya di tulang belakang. Ibu bapak kalau ke dokter suruh terlentang atau tengkurap? Terlentang. Pernah ada suruh dokter, ibu tiarap? Nggak ada. Terlentang, ya, karena fokusnya pada organ depan. Tapi kalau di sini suruh tiarap atau telentang? Tiarap.
tengkurap gitu. Karena sumber masalahnya di punggung, di belakang. Begitu darah lancar seperti akar membawa lagi nutrisi ke semua dahan, maka dahannya segar lagi. Bukan dahannya disiram, dahannya dikasih pupuk, bukan. Tadi yang nyumbat-nyumbat ke akar tadi kita lancarkan. Itu masalahnya. Ya. Jadi ini membuka misteri yang selama ini tidak tuntas, membuka. Selama ini kita fokus ke organ depan, sakit mata tadi, fokus ke dokter mata, sakit jantung ke dokter jantung, ya. Hatta ginjal sudah mengkeret, menurut dokter sudah gagal ginjal, urinnya 230, kreatinin 12,6. Kita totok 11 kali, darahnya lancar lagi, ginjalnya membaik lagi. Urinnya jadi 60, kreatininnya 5,9. Kan membaik lagi. Kan sudah layu tadi pohon itu kan, sudah layu dahan itu. Dia sudah mau kering dahan itu. Begitu darahnya lancar, Masya Allah, dia bawa nutrisi lagi, seger lagi lah dahan itu. Masuk akal logikanya Pak Bu, masuk akal. Gagal ginjal tidak perlu cuci darah. Yang sudah harus pasang alat pacu jantung tidak jadi pasang alat pacu jantung. Ya, kenapa? Dahannya segar lagi. Kenapa dahannya segar lagi? Akarnya sudah bisa membawa nutrisi lagi ke organ. Selama ini kita hanya fokus di organ depannya saja. Kita hanya fokus pada dahan dan rantingnya saja, tidak fokus pada akarnya. Padahal masalahnya ada di akar. Ya, tuntas Pak, alhamdulillah tuntas. Kita kembali. Ini pasien stroke. Kan sama orang stroke juga kan, Bell palsy, cerebral palsy, kan saraf juga kena dia. Ya, ketekan dia maka kencang semuanya. Ibu bapak sekalian tidak usah panik kalau orang tua kita kena stroke, tidak usah dibawa ke ruang ICU. Pasien saya ibu bapak 2,5 bulan dia koma di ruang ICU, tidak sadarkan diri, matanya melotot saja dia. Itu koma atau apa? Kalau melotot saja itu, ya. Tidak ada reaksi Pak. 2,5 bulan lebih, habis berapa? 2,5 miliar. Ditanggung perusahaan, kebetulan beliau bekerja di perusahaan Jepang, berapapun dia bayar kan gitu. Rumah sakit, wah mumpung ditanggung, kita tulis obat sebanyak-banyaknya. Obatnya 22 jenis obat yang berbeda, 22 obat yang berbeda-beda. Tidak menyebabkan pasien berubah sedikit saja lebih baik, tidak. Ya, saya total seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dia, anak kecil datang dia bisa reaksi tersenyum, ya, sudah bisa dia duduk, ya. Alhamdulillah sudah bisa makan kerupuk, sudah bisa makan kerupuk. Awalnya melotot saja dia, tidak ada reaksi, ya. Berarti membaik tidak kira-kira ibu bapak sekalian? Membaik, ya. Ini kan analoginya sama seperti sarang laba-laba. Tadi stroke, ya, titiknya itu, ya. Jadi nggak usah panik ibu, tidak usah panik. Ini titik total punggung, sampel saja, tidak baku, tidak paten, ya. Bisa nggak lemaknya di sini? Bisa. Bisa nggak lemaknya di sini? Bisa. Ini kan contoh-contoh saja ya, contoh-contoh saja, ya, tidak bisa dipatenkan, tidak bisa dipatenkan. Karena lemak bisa di sini, lemak bisa di sini, ya. Lemaknya bisa di sini, lemaknya bisa di sini. Lemak bisa di mana-mana, dia menempel di punggung kita, bersembunyi di punggung kita. Pertanyaan sederhana, kenapa kok lemaknya menumpuknya di punggung? Kan gitu Pak. Ya, kenapa kok tangan kita getar-getarkan dia nggak keluar lemaknya? Kaki kita getar-getarkan nggak keluar lemaknya? Tapi punggung kita digetar-getarkan, keluar tidak lemaknya? Numpuk lemaknya di punggung. Ibu tekan tangannya, bapak tekan tangannya, balik lagi tidak? Balik lagi. Tapi begitu kita tekan punggungnya, balik lagi tidak? Tidak balik lagi. Ya. Ini bukti bahwa perlemakan itu menumpuknya di punggung kita. Penyakit yang paling mematikan, penyakit jantung dan stroke. Di mana penyumbatannya? Di punggung. Ternyata lemak paling nikmat dia, paling aman dia, paling suka lemak itu bersembunyi di balik belikat. Ya, orang kena banyak serangan jantung karena penumpukan lemak di belikat sebelah kiri. Orang banyak kena stroke, meninggal, koma, dia langsung pecah pembuluh darah, meninggal juga karena penyumbatan lemak di sebelah kiri. Kan itu titik jantung. Ya, jadi titik itu titik yang paling mematikan. Ini titik yang paling mematikan.
paling mematikan. Ya. Kenapa lemak itu suka bersembunyi di punggung kita? Karena punggung bagian tubuh kita yang relatif statis. Bukan tidak bergerak, bukan, tapi dia relatif statis. Saya gerakan tangan-tangan kita seperti ini, punggung kita kan relatif diam, walaupun sedikit bergoyang dia. Kita gerakan kaki kita menendang-nendang, punggung kita kan relatif diam. Ya, itu kenapa lemak suka bersembunyinya di punggung. Terutama yang paling enak kata dia di belikat. Coba pegang belikat teman sebelah kanan kiri Bapak, Ibu temannya pegang belikatnya, belikat kirinya pegang Bu. Bapak di sampingnya pegang-pegangan, belikat kirinya tekan. Ada nggak penebalan di situ? Ada. Enak nggak digituin? Enak. Enak Pak? Enak. Bapak enak, yang notong nggak enak. Enak Pak. Totok punggung itu nyaman dia. Kata Dokter Marino, ini aman, kebaikan semua di punggung kita. Kebaikan semua di punggung kita. Tidak ada salah totok, tidak ada salah totok. Kalau toh salah tidak ada masalah, kan gitu. Ya, kebaikan semua di punggung kita kata beliau, masya Allah. Ya, jadi sebenarnya di mana? Di punggung kita sumber masalahnya. Ya, dia suka bersembunyi di situ. Kenapa tadi alasannya? Karena punggung kita bagian yang relatif statis, tidak banyak bergerak seperti organ lain kita. Ya. Suka dia bersembunyi di situ, suka insya Allah. Ya, ini penyakit jantung. Nggak usah panik ibu bapak, tidak usah panik. Kita banyak mengatasi pasien jantung, termasuk pasien serangan jantung. Ya, beberapa kasus dan alhamdulillah 100% berhasil. Jam 9 malam pasien saya telepon Pak di harapan kita, ya rumah sakit jantung harapan kita. Saya langsung ke sana jam 10 malam sampai rumah sakit, langsung lantai 3, langsung belok kanan, langsung kita masuk ruang ICU. Saya totok pasien buru-buru, detaknya 100 lebih, tensinya 70/40. Tidak berdaya dia kan? Ya, saya totok langsung kira-kira 1 jam. Sebelah kirinya, saya fokus belikat sebelah kirinya, ini bagian yang sangat keras luar biasa. Silakan Bapak cek, Ibu cek nanti. Orang yang punya masalah jantung, belikat sebelah kirinya berbeda dengan orang yang tidak punya masalah jantung. Berbeda, ya. Saya totok lagi waktu itu kira-kira 30-40 menit saja. Dicek tensinya langsung normal 110/70. Detaknya pun langsung normal 80-an waktu itu. Normal kan 80-an. Bisa dia jalan kembali, ya. Tidak perlu panik, begitu serangan jantung, totok belikat sebelah kirinya, bukan ditekan dadanya. Selama ini ditekan dadanya. Masalahnya di mana? Di depan atau di belakang? Masalahnya di belakang. Pantas banyak yang mati. Iya Pak. Tekan-tekan banyak yang mati. Sementara kita hampir 100% berhasil Pak. Sampai pasien kita yang pompa jantungnya bermasalah katanya tadi kan, yang katup kolabnya bermasalah, bocor jantungnya kan tidak rapat, dia tutup kan, ya kan bisa rapat lagi dia kalau lancar darahnya, normal kembali dia gitu, ya. Dokter Pak pernah kena penyakit jantung, Ustadz, divonis saya ada markernya Pak, divonis saya ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Fungsi bilik sebelah kanannya tinggal 30%. Kata dokter faktor genetik tidak bisa disembuhkan. Divonis dokter usianya 4 tahun lagi karena faktor genetik tidak bisa disembuhkan. Ya. Lalu suaminya WA ke saya, bisa tidak Ustadz? Loh, saya bukan Tuhan, siapa yang menjamin bisa? Ya, kita tidak boleh menjamin bisa. Dan kita tidak boleh merasa tadi menyembuhkan, tidak boleh. Ya, kan tadi jelas, ya. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Esensinya cara Allah gitu, ya. Saya bilang ya kita coba, ya. Apa tadi penyakitnya? Jenis penyakit jantung yang langka, ya. Jenis penyakit jantung yang langka, ya. ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia kalau tidak salah, ya. Artinya kira-kira ya bilik jantung sebelah kanannya bermasalah lah gitu ya, menurun kira-kira. Ya, fungsinya tinggal 30%, maka divonis dokter usianya 4 tahun lagi. Genetik kata dokter. Dia datang ke klinik saya hari itu,
Pas saya tekan belikat sebelah kirinya sama seperti batu kayu juga, keras luar biasa. Saya totok hari itu, biasanya setiap hari bangun tidur dia berdebar, ya. Setiap hari bangun tidur dia berdebar. Naik tangga 3-4 langkah saja dadanya sesak dan sakit. Untuk redanya butuh waktu 30-40 menit, bayangkan. Dia dokter lagi ambil spesialis kedokterannya sampai dia berhenti karena nggak kuat mengikuti perkuliahannya. Resign dia dari spesialis kedokterannya, dicek di dokter harapan kita, ternyata penyakit jantungnya ARVD, arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Ibu kalau mau kita jadikan bahan riset, mau dijadikan bahan riset sama dokternya, karena ini penyakit jantung yang langka, jarang. Datang ke klinik saya totok sore itu. Besok bangun tidur tidak berdebar lagi, naik tangga sambil gendong anaknya kuat dia ke lantai 2. Mengalami kemajuan tidak kira-kira? Semakin kuat tidak fungsi jantungnya? Kuat. Kan dahannya sudah layu tadi itu. Tinggal 30% fungsi dahan itu kira-kira, kan layunya sudah sangat layu. Begitu airnya lancar lagi dibawa oleh akar, segar lagi dahannya kan? Jadi menurut dokter degeneratif penyakit jantung yang sudah melemah, semakin menurun, lama-lama habis fungsinya, tidak bisa disembuhkan kata dokternya, maka dengan izin Allah dibawa lagi tadi oleh akar, segar lagi dahan itu. Masuk akal ya? Tapi jaremnya kata orang, 3 hari 3 malam demam dia. Saking apa, Bu? Saking tebalnya lemak kita, Pak. Bapak sudah 20 tahun tidak main bola, diajak teman main bola, bangun tidurnya jarang semua tidak, Pak? Kapok main bola lagi kan gitu kan. Ada nggak pasien kita kapok ditotok lagi, pada sakit semua, pada memar semua? Ada. Padahal itu indikasi bahwa tubuhnya masih tinggi kolesterolnya, asam uratnya tinggi, ya. Seharusnya totok lagi. Kan makin tipis tuh, terurai lama-lama kan, ya. Airnya makin nyaman insya Allah. 3-4 kali ditotok, besoknya sudah nyaman. Silakan dicek lagi asam urat kolesterolnya. Kalau ibu bapak habis ditotok sudah tidak jarum lagi, itu insya Allah kolesterol asam uratnya sudah normal. Sama Pak, kita asam urat tinggi, kolesterol tinggi, main bola pada sakit. Tapi jangan kapok main bola lagi, ya. Lari lagi kita, dibakar lagi kan lemak kolesterol. Besok lebih ringan tidak? Jarumnya lebih ringan. Main bola lagi, ya 1 minggu saja misalkan setiap hari kita itu lakukan olahraga yang rutin, enteng semua badan kita bangun tidur, itu berarti asam urat kolesterol kita sudah normal. Itu ibu bapak sekalian bukti bahwa lemak itu numpuknya di punggung. Punggung itu seperti rumah kita, seperti lantai rumah kita. Tidak kita sapu dia berpuluh-puluh tahun. Bagaimana kondisinya, Pak? Tebal tidak ibu kotorannya, debu dan tanahnya? Tebal. Itu terjadi pada punggung kita, berpuluh-puluh tahun tidak pernah dibersihkan. Numpuk tidak lemaknya? Numpuk. Bapak waktu kecil pernah tidak merasa capek? Tidak. Punggung kita masih fitrah tadi Ustaz ya, masih fitrah ya. Masih bersih ya. Belum ada dosa, belum banyak dosa. Pagi main bola diajak teman, ikut tidak kita Pak? Ikut. Habis main bola kita pulang ke rumah minum buru-buru kan? Haus. Diajak lagi main layang-layang sama teman siang hari, main tidak Bu? Main. Wah, habis pulang main layang-layang minum lagi kita buru-buru kan? Karena diajak teman main sepak bola lagi kan sore hari. Main lagi kita. Malam-malam diajak lagi main petak umpet, masih main tidak Bu? Masih main juga. Ibunya bilang, capek nak saya lihat kamu. Ibunya capek ngeliatin dia. Dianya capek tidak Bu? Enggak. Bangun tidur diajak lagi main bola sama temannya, dia bilang, sorry bos, badan pegel-pegel. Enggak. Lari lagi nggak dia Pak? Lari lagi dia main bola. Kenapa? Badannya enteng, darahnya lancar. Begitu dia olahraga makin enteng, makin ringan, bangun tidur dia enteng. Coba Bapak usia 50 tahun, pagi main bola, siang main bulu tangkis, sore main voli, bangun tidur badan kita pada patah-patah tidak Pak? Patah-patah badan kita. Ya. Sudah banyak dosa di punggung kita, sudah banyak perlemakan, sudah banyak penyumbatan, sudah tidak lancar darah kita. Saya pakai analogi ini untuk mengatasi masalah keseleo Pak, Bu. Anak keseleo kakinya tidak perlu diurut, saya bilang. Anak keseleo tangannya tidak perlu diurut, kecuali patah, harus bergeser dia, diperbaiki.
Tapi kalau kita keselio juga tidak perlu diurut, saya bilang. Ya, Dokter Marina membuktikan, Pak. Ustaz, anak saya lihat tuh tangannya nggak bisa ditekuk, tapi dia diam, nggak ngeluh dia habis jatuh. Kan anak takut biasanya kan. Saya tekuk nak tangan kamu, bisa kata dia, bisa lah kembali dia tekuk. Sama kita waktu usia 10 tahun 11 tahun kita keplitak main bola, kita bisa bangkit lagi tidak? Bisa. Lari lagi kejar bola, elastis tidak? Elastis. Jadi ibu bapak kalau keseleo, saya tidak pijat kakinya, saya tidak urut kakinya, tapi saya totok aliran darah yang ke kaki, saya lancarkan. Begitu darah lancar, elastis tidak tangan kita tadi? Elastis. Kaki kita elastis? Elastis. Anak kita main bola, keplitek lagi kaki yang kiri, bangkit lagi dia ibu, bangkit lagi dia, lari lagi dia kejar bola, keplitek kok 2 kali, tapi nggak keseleo, darahnya lancar, elastis dia. Ada usia berapa yang paling tua di sini, Pak? Bapak usia berapa? 70? 60? 62. Main bola keplitek. Bisa bangkit lari lagi tidak? Dilarikan ke rumah sakit kita. Ya. Tidak elastis lagi kaki kita karena darah, mohon maaf, sudah tidak lancar lagi. Masuk akal logika itu, Pak? Masuk akal logika itu. Saya terapkan untuk menterapi pasien kita yang keseleo, keplitek engkelnya. Kok Ustadz nggak sentuh engkelnya, kok saya bisa jalan normal kembali? Bisa jalan dia normal kembali. Waktu dia keplitek, kakinya kan bengkak. Tidak kita sentuh, tapi kita lancarkan darah yang ke kaki, maka otomatis pasien kita normal kembali keseleonya. Jadi nanti besok ya di pendalaman kita pelajari bagaimana memperbaiki posisi tulang, bagaimana mengatasi pengapuran, ibu ya. Ibu pegang lutut terus, saya curiga. Jangan-jangan pengapuran, ya bu ya. Ya kan nggak perlu disuntik lututnya kasih pelumas, nggak perlu. Ya, nggak perlu dikasih pelumas. Darah lancar kan membawa pelumas juga kan. Enteng lagi, Pak, enteng lagi. Yang sudah keropos, ibu pasien kita sudah keropos dia, nggak bisa dia tekuk untuk bersila, tidak bisa. Sekarang bisa bersila lagi kok. Bisa bersila lagi dia duduk, Pak, bisa. Nggak saya sentuh lututnya, tidak saya sentuh lututnya. Ya. Oke, ini masalah jantung. Masalah utamanya di mana? Penyakit jantung, masalah utamanya di belikat sebelah kiri. Tapi yang lebih utama ibu bapak sekalian, ahli jantung seluruh dunia itu berkumpulnya di Israel. Itu masalah utamanya sebenarnya. Ya, ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel. Kita operasi jantung 250 juta, boleh jadi uang kita larinya ke Israel. Kita minum obat jantung setiap hari, boleh jadi uang kita larinya ke Yahudi. Kan itu masalah yang paling besar, Pak. Ya, jadi apa intinya? Ya intinya ya uang kita larinya ke sana sebenarnya. Musuh nomor 1 umat Islam. Dipakai untuk apa uang kita, ibu? Dipakai untuk membunuh saudara kita. Belum lama kan kita lihat, ibu, anak kecil dihajar, dibantai dengan senjata. Ya, orang tua dihajar oleh tentara Yahudi wanitanya itu kan. Ya, hampir setiap hari itu saudara kita dibantai oleh Yahudi. Pakai uang siapa? Kemungkinan besar pakai uang kita. Allah munculkan ilmu yang sangat sederhana ini, Masya Allah. Ya, kan Allah munculkan ilmu yang sangat mudah, sangat sederhana. Untuk apa? Untuk menggantikan kezoliman, kan gitu. Kezoliman, Pak. Ya, Bapak masuk rumah sakit terkadang kita nggak perlu dirawat, suruh dokter dirawat kok. Kita ke RSCM, saya ke sana, Masya Allah, saya tidak temukan dokter-dokter yang seperti dokter waktu kita dulu, Pak ya, yang idealis, yang begitu santun terhadap pasien. Ibu silakan ke RSCM, lihat dokter-dokter di sana, borju semua tampilannya, waduh, ya, dokter zaman now katanya. Enggak saya temukan, Pak, yang idealis seperti dokter-dokter, mohon maaf, yang dokter-dokter yang senior dulu ya, enggak ketemu tuh kita. Ini kan sudah kezaliman yang nyata. Tadi yang tadi Dr. Ellen Greenberg bilang kan, mereka nggak minum obat dokter, tapi dikasih kita. Ya, kezaliman yang nyata. Sampai pasien kita, temannya Pak Tri ya, di belakang itu, Bu Farida ya, sakit hati selain sakit jantung. Sakit hati, Pak. Kemarin pertama kali talk sama saya, Ustaz, saya sakit hati, awalnya sakit jantung.
pasang 2 ring, 1 ring ditanggung BPJS, tapi satunya lagi saya harus pantang-panting cari uang hari itu juga 45 juta. Ketika sudah pasang 1 ring, kata beliau, dokter berhenti, operasi berikutnya dihentikan, belum dibayar ring 1. Ya Pak, beliau cari itu pontang-panting, anak saya Ustaz cari pontang-panting uang 45 juta, mohon maaf beliau gadaikan mobilnya, baru dapat uang 45 juta. Langsung Ustaz kami kasih ke dokternya, nih dok, sudah kami bayar lunas. Dokternya bilang, lanjutkan. Masya Allah, nyawa manusia lebih murah dibanding uang, ya. 45 juta saja pun nyawanya, Masya Allah. Harusnya kan nyawanya dulu diselamatkan, pasanglah 1 ring lagi itu, nggak ada masalah kok. Nggak mungkin dia nggak bayar, toh kalau dia belum bayar nggak boleh pulang kan bisa, ya kan? Ini dokter keterlaluan Ustaz, sakit hati saya di samping sakit jantung. Benar Pak, demi Allah cerita beliau itu, ya, tambah penyakitnya. Kan kezaliman yang nyata. Ya, maka juga ingin Allah pergilirkan Pak umat Islam dengan bekam. Allah munculkan sekarang luar biasa dengan fasdu, dengan herbalnya Tibun Nabawi, Allah munculkan luar biasa. Allah ingin menggantikan kezaliman yang sudah luar biasa, insya Allah. Maka kita targetkan 2025 insya Allah Indonesia sehat alami, ya, umat Islam berjaya dengan pengobatannya Tibun Nabawinya, kan gitu, ya. Kita total punggung insya Allah siap mendukung, kan gitu kan, ya. Total punggung siap kita berjihad untuk apa? Untuk menumbangkan dominasi Yahudi dan Nasrani di bidang obat kimia dan medis. Itu salah satu niat kita, ya. Sebelumnya saya lanjutkan juga dengan niat kita, ya, jangan sampai saya juga salah, ya. Niat kita yang pertama untuk berdakwah. Wajib Pak, ya Bu ya, wajib itu harus ada dalam diri kita, niatkan untuk berdakwah. Ibu ke posyandu, ada anak bayi yang sakit, badannya panas, bismillah ya Allah, kita totok dia. Kita nggak suruh ibunya pakai jilbab nggak kira-kira ibunya Bu? Masya Allah, bayinya kita totok, ibunya pakai jilbab. Yang kita totok kan bayinya kan. Wah ini ibu Masya Allah, besok kita ajak dia ikut mengaji di pengajian kita. Datang dia ikut pengajian kita kan, Bu boleh nggak saya ngaji sama ibu? Bahkan dia minta Pak, terkadang dia minta Bu, ya. Mungkin Allah pertemukan kita dengan dia kan, selama ini ada kekeringan jiwa dia kan. Begitu kita tutup bayinya, kita bacakan ayat-ayat Allah sambil kita mendengarkan ayat-ayat Allah, tersentuh jiwa ibunya kan, ya. Dengan izin Allah masuk hidayah Allah, Masya Allah, ibunya dapat hidayah, ya. Setiap mereka melangkah mengaji kan pahala buat ibu, ya. Berdakwah kan, bapak juga begitu. Tetangga kita sakit, datangi mereka, kita bawakan mereka mungkin buah, kita totok mereka, dengan izin Allah mereka sembuh, dengan izin Allah rajin mereka sholat berjamaah di masjid. Ternyata dakwah paling efektif dengan sentuhan. Begitu kita sentuh pasien kita Pak, itu masalah rata-rata kita ada hubungan personal langsung, ada hubungan personal dengan pasien kita. Pasien pernah WA Pak, pasien pernah WA ke saya, Ustadz apa kebutuhan Ustadz yang paling mendesak? Kan dia pengen kasih kita sesuatu kan, ya. Ada hubungan yang sangat luar biasa Pak dengan pasien kita, luar biasa. Coba ibu bayangkan, ibu totok teman ibu kan jadi lebih dekat kita kan, ya. Ada hubungan personal yang luar biasa itu. Efeknya apa? Efeknya apapun yang kita bilang ke dia, dia dengar. Kok dia nggak dengar juga, totok kepalanya. Dia dengar Pak. Kata pasien Ustadz totok orang dengan izin lalu dia sembuh. Ustadz suruh dia jungkir balik dia Ustadz. Dia jungkir balik dia Ustadz. Masya Allah. Orang Pak kita tolong dengan izin lalu dia sembuh. Apapun yang kita bilang, insya Allah dia ikuti. Ya, ini efeknya luar biasa untuk berdakwah. Yang kedua apa? Menolong orang atau membantu orang. Ya, niatnya itu sajalah. Ya. Bapak ibu niatkan nolong orang tadi, tolong bayinya, tolong ibunya. Bapak juga gitu, tolong tetangga kita, ya, tolong mereka semua, insya Allah. Nggak usah kita pasang spanduk sebar brosur, 2 tahun saja sudah ramai rumah kita, ya. Nolong saja Pak, insya Allah, ya. Kadang-kadang kita ikut perhatian 2 hari, langsung besok buka spanduk pasang brosur. Tuh
tutup seminggu kemudian. Tutup seminggu kemudian. Ya. Di Semarang habis pelatihan dia tolonglah itu orang, Pak. Dia tolong, Masya Allah. Yakin gak kita tolong orang balasan Allah lebih baik? Nggak dibayar dia, Bu. Dikasih motor. Kan balasan Allah lebih baik. Kalau kita berpikir uang dibayar paling 100.000, 200.000. Begitu dia baru belajar, dia berpikir nolong orang saja. Begitu pulang, nih bawa motor, dikasih motor dia. Balasan Allah pasti lebih baik. Anak buah saya di Jakarta, begitu mau pulang, ayo ikut saya ke dealer motor. Diajak ke dealer motor, Masya Allah. Pilih motor yang mana, bayar sendiri. Ya iyalah, Bu, uangnya dikasih sama pasiennya, dia bayar sendiri ke kasir. Ya, dapat motor. Saya dapat umroh kan dari pasien, Pak. 22 hari, Bu, saya umroh karena gratis. Kalau bayar kan 9 hari. Ya, 12 hari di Masjidil Haram tadi saya ceritakan tuh, Masya Allah. Ketemu kita pasien dari Pakistan tadi kan, ketemu pasien dari Pakistan. Itu kan cara luar biasa. Ya, memecahkan misteri Parkinson tadi kan, memecahkan misteri Parkinson. Ya, tolong orang sajalah. Banyak, Pak, di jalan-jalan. Ini kemarin tabrakan, Pak, ini. Ikuti mobil kan di jalan di depan, dia pakai motor di belakang, ada lubang, dihajar lubangnya. Lubang dihajar. Look, ya, HP-nya hancur ya. Untung HP-nya hancur. Untung daripada paru-parunya jebol. Dia kan menahan di sini, sesak nih. Sesak, Pak. Udah berpikir mati saya hari ini. Beliau sudah berpikir mati saya hari ini, mati. Alhamdulillah ditotok ya. Totok, Masya Allah, saya totok juga di lapangan. Saya lagi bulu tangkis kebetulan datang. Lega. Totok punggungnya, Pak. Ya, kan sering kejadian di jalan raya di Pondok Gede, Pak. Itu di pasar Pondok Gede, bapak-bapak 70 tahun, purnawirawan angkatan udara, naik motor beliau, dihajar sama anak muda dari belakang dengan motor besarnya. Nyungsep lah, Pak, nyungsep, Pak. Sesak dadinya, saya totok pelan-pelan, Masya Allah. Apa beliau bilang? Saya berpikir saya mati hari ini, Pak. Kenapa? Tadi nggak bisa bernapas saya, katanya. Ya, banyak, Pak, kejadian di jalan raya itu. Ya, kita berpikir uang, tidak usah berpikir uang. Ada bapak-bapak jatuh, wih, 500.000 ini. Jangan, Pak, jangan, Bu. Ya, dibalas sama Allah nanti, dibalas sama Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan pahala dari akhirat nanti kan, dari Allah kan. Itu yang kita khawatirkan. Dunia nggak usah dikhawatirkan, pasti dibalas oleh Allah. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, beliau ambil itu pensiun lagi untuk istri dan cucunya, ya Allah. Berikan pahala yang mengalir buat hamba, ya Allah, kan gitu kan. Ada juga di Kalimalang saya ceritakan juga itu, ya, pengendara motor dia jatuh, bentur kepalanya, koma, dia gegar otak, koma dia, Pak. Orang yang lewat nggak berani nolong kan nggak berani nolong, Pak, orang yang lewat. Maka ditutupi oleh mereka itu daun pisang, ya, daun pisang sama koran, kan itu kan, tutupi koran dan daun pisang. Teman kita pulang dari Cipinang menuju Bekasi lewat Kalimalang, lagi becak kayu pembangunan itu kan, flyover itu, kan bawahnya itu banyak tiang-tiang pancang, banyak lubang-lubang jalannya itu, Pak. Ya, begitu dia jatuh, lepas helmnya kena benturan kepalanya, koma dia. Nah, teman kita ini lewat situ, dia lihat, loh, ini ada apa? Ternyata bukan gorengan. Itu tapi daun pisang, tapi kan. Dia cek nadinya masih ada itu berdetak. Dia miringkan, buru-buru dia totok tengkuknya, bahu belikatnya, lambungnya, lalu tekan ginjalnya. Keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya. Langsung sadar orang ini tadi. Langsung sadar. Bangun dia langsung. Mana motor saya? Mana motor saya? Kirain mau terima kasih. Mungkin kan orang waktu sadar itu kan yang ada di benak yang dominan itu yang muncul. Berarti selama ini dominan di benaknya, motor belum lunas. Angsuran. Begitu dia koma dan sadar, mana motor saya? Dikasih langsung kuncinya, Bu. Dia pakai helmnya, dia langsung naik motor lagi. Belum terima kasih, belum bayar juga. Gak usah berpikir uang, Pak. Pasti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Banyak, Pak, orang yang perlu kita tolong di lapangan. Mereka sebenarnya pasien-pasien istimewa kita. Ya, di situ kita tidak pernah berpikir uang. Pasien istimewa, Bu.
Ketika ibu dapat pasien yang tidak berpikir uang, itu pasien istimewa sebenarnya. Segera lakukan itu. Ada tetangga kita tidak mampu, kan pasti dia nggak mungkin kuat bayar, kan gitu kan, pasien istimewa sebenarnya. Sebenarnya itu pasien istimewa kita, Pak. Totoklah dia buru-buru, totok buru-buru, jangan ditunda-tunda. Ya, dia sudah menggap-menggap, asmanya kumat, tapi dia nggak mampu. Jangan untuk bayar gojek, bayar transportasi, untuk makan pun dia tidak punya. Dia diam di rumah saja menahan sakitnya dan sesaknya tadi kan. Kita tahu itu, segera totok itu pasien istimewa kita. Dapat pasien istimewa kayak gitu 1 bulan 1, Pak, insya Allah terpenuhi kebutuhan dunia kita, Pak. Ya, Pak. Segera totok pasien istimewa kayak gitu. Dapat aja itu seperti dapat sebongkah berlian itu, Pak. Ya, Bu ya. Itu seperti dapat sebongkah berlian, Pak. Kalau dapat pasien yang nggak mampu, dia penyakitnya parah, ya, dia nggak mungkin mampu bayar kita, segera itu sebongkah berlian. Kita harapkan pahala dari Allah kan, tapi dipenuhi kebutuhan oleh Allah, kebutuhan dunia kita kan, walaupun sebulan 1. Tapi pasien yang sehari 100, Pak, cukup nggak dunianya, Pak? Nggak cukup, Pak. Sehari 100 pasiennya masih nggak cukup dia, ya kan? Nggak dicukupkan oleh Allah dia, ya. Tapi pasien istimewa kayak tadi itu 1 saja niatnya menolong kita kan, Masya Allah, Allah cukupkan dunia kita, Allah cukupkan dunia kita. Itu seperti pasien khusus istimewa, seperti menemukan sebongkah berlian. Jangan dipilih-pilih. Siapa yang WA ini? Wah, kayaknya bayarnya 100.000 nih. Jangan dipilih-pilih, Bu. Saya nggak semangat tuh, Pak, kalau orang kayak nelpon WA, saya nggak semangat saya. Tapi orang nggak mampu tuh semangat kita kan, Bu ya. Nggak mampu nih dia nih, segera kita berangkat gitu. Ya, orang kaya, datang aja lah, Pak, ke klinik saya. Gitu kan. Ya, kecuali memang dia sudah tidak berdaya, ya, itu kaya miskin tidak ada masalah, ya. Ya kan, dia tidak berdaya kan. Ya, kita datangi juga dia. Tapi jemput saya, betul-betul nggak dia ingin. Kadang-kadang kita disuruh datang, ya, nggak bisa juga. Bukan kita ingin dihargai, bukan kita itu merasa sombong, bukan. Kita ingin mengecek keluarganya, betul-betul tidak dia perhatikan sama keluarganya sendiri kan gitu. Ya Ustaz, nanti kami jemput di mana? Nah, ini baru nih saya respect gitu kan. Ustaz, nanti jalan sendiri ya. Ini alamatnya ya, pakai Gojek ya. Masya Allah, kurang ajar nih pasien. Ya, berarti dia sendiri tidak terlalu merhatikannya kan. Kan kita ingin ngetes saja, Pak, dia betul-betul nggak nih, ya. Dia WA saya, bisa nggak usah datang ke rumah ini, orang tua sudah gini, ini Ustaz alamatnya ya, nanti naik Grab ya. Oh, udah, kita nggak respect sama dia. Berarti dia tidak respect dengan orang tuanya, ya. Ustaz minta tolong, Ustaz, orang tua saya tidak mampu berjalan lagi, nanti Ustaz mau dijemput di mana? Nah, itu baru, Pak, itu betul-betul anak soleh. Soalnya betul-betul dia menghargai orang tuanya. Bukan kita ingin dihargai, bukan, kita justru mengecek mereka, menghargai nggak mereka orang tuanya sendiri kan gitu, ya. Sampai jam berapa Ustaz dijemputnya kan gitu kan, itu sampai detail. Kalau dia betul-betul sayang sama orang tuanya, betul-betul dia mau berkorban untuk orang tuanya kan. Kan ada apa yang begitu, kasih alamat kita kan. Ini apaan, orang tua Anda kan gitu kan. Itu hanya mengecek saja, bukan kita gengsi harga diri, tidak sama sekali tidak, ya. Kita ingin mengecek betul-betul pengorbanan anaknya itu, ya. Yang ketiga, melawan kemusyrikan. Ya, ini banyak, Pak. Saya mohon maaf ya. Sekarang banyak yang menyusup di pelatihan-pelatihan totok punggung, hipnoterapi dan sebagainya, reiki dan sebagainya yang secara Islam mungkin tidak syariah, ya. Nah, ini kita ingin sterilkan, ya. Justru itu kemusyrikan. Kan ada, Pak, ilmu kebatinan kayak gitu kan, ya. Transfer jarak jauh gitu, ya. Pengobatan jarak jauh. Jarak dekat aja nggak sembuh-sembuh. Ada, Pak, ada. Ya, transfer energi kan gitu kan, ya. Kita sudah ingin totok punggung digabung dengan hal-hal kemusyrikan kayak begitu. Justru itu yang harus kita lawan, ya, kemusyrikan. Kadang-kadang ditutup, Pak, dengan bahasa ilmiah, metafisika, tenaga murni, tenaga prana, biokuantum. Siapa sangka itu jin? Kan nggak nyangka kita. Di Kelapa Gading, Pak, itu ada pengobatan biokuantum. Dari namanya saja, ilmiah tidak? Ilmiah. Nyangka nggak kalau itu pekerjaan jin setan, Pak? Enggak, Pak. Ibu berobatnya bagaimana?
konsentrasi, pejamkan mata, bayangkan. Nah itu Bu, sudah masuk dia. Kan ngebatin kan? Begitu bayangkan, itu kan ngebatin Pak. Ngebatin itu berarti apa? Kebatinan. Ya, kebatinan yang masuk apa Pak? Jin itu yang masuk Bu. Gini Bu, pejamkan mata Ibu. Ada bohlam di atas kan? Ya, pejamkan mata, bayangkan bohlam itu seperti besi. Masuk Bu setan ke situ. Jatuh bohlam itu menyentuh lantai, memukul lantai itu, yang hancur apa? Lantai. Karena kita ngebatin bohlam tadi jadi besi. Hancur Pak lantainya, hancur lantainya. Itu kan sudah kebatinan. Begitu dia berobat, Ibu bayangkan sebagai pesenam. Kan bisa dia kayang, bisa dia lentur untuk mengobati apa? Penyakit tulang belakangnya kan? Kan biokuantum namanya Pak, Bu. Biokuantum namanya nggak masuk menurut kita musyrik, enggak. Bahasa Latin ilmiah ya. Biokuantum. Ibu itu musyrik saya bilang. Itu namanya kebatinan Bu. Sama Ibu ngebatin jadi apa? Ya jadi kita kan. Sama kita tadi ngebatin bohlam jadi kayu, jadi batu, jadi besi kan? Ya. Atau kita ngebatin, mohon maaf ini ada tisu misalkan. Ya. Tisu ini kan dia patah untuk mukul kan, nggak kuat ya. Tapi saya ngebatin ini jadi besi, saya pejamkan mata saya. Mau Bapak saya ketok dengan ini? Nggak ada yang mau. Karena sudah ngebatin saya jadi besi. Begitu saya pukul kepala Ibu Bapak, benjol kepalanya kan. Bisa itu Ibu? Bisa. Ya. Itu kebatinan. Kita bersihkan itu tata punggung dari unsur-unsur seperti itu, termasuk hipnoterapi, reiki mungkin ya, yang Bapak Ibu pernah dengar itu ya. Saya nggak tahu secara jelasnya bagaimana, tapi kalau hipnoterapi kan sudah mengarah ke sana, walaupun kita tidak paham. Tapi mengarah yang goib-goib itu dengan berpikir menyerap tenaga alam, kan dia berpikirnya begitu, ya. Menyerap tenaga alam, tenaga jin dia serap sebenarnya kan gitu, ya. Ya kita dulu ya belajar silat kan kayak gitu Pak, mulai. Oh penjelasannya ilmiah loh Bu, yang menjelaskan dokter UGM misalkan. Kan kita jadi berpikirnya ilmiah juga. Setiap benda punya panas yang berbeda-beda. Nah, misalkan ini panasnya beda dengan benda ini, kan gitu. Bisa kita pejamkan mata dan itu bisa kita deteksi, kan gitu jadinya kan. Ngebatin kita, wah masuklah itu di situ. Ya, kita lawan kemusyrikan, kita lawan kemusyrikan. Kemarin ada musyawarah ruqyah nasional ya, Nusantara ya. Masya Allah, totok punggung sudah masuk. Nah itu baru nyambung, nggak apa-apa. Totok sinergi dengan ruqyah itu dahsyat, luar biasa. Ternyata gimana? Ternyata posko jin itu di punggung. Iya Pak. Posko jin di punggung. Kan jin di aliran darah manusia. Pusat lalu lintas aliran darah manusia itu adanya di punggung. Dialirkan ke kepala, tidak lancar darah ke kepala, sakit kepala. Tidak lancar darah ke tangan, tangannya pegal-pegal kan? Karena punggung pusat lalu lintas darahnya. Dan bersemayam jin itu rata-rata hampir semua mereka bersemayam di punggung manusia. Poskonya di situ. Ya. Kita sering menatap pasien kemudian ada jinnya di tubuh pasien, sering Pak. Nggak 1-2 kali. Dari Cilacap dia datang minta tolong Ustadz, ini adik saya nih kata dokter sakit kepalanya luar biasa, di MRI, di scan di Fatmawati tapi nggak ada apa-apa. Begitu datang malam-malam ke klinik kita totok itu Pak, ngoceh-ngoceh dia, ada jin bersemayam di punggungnya. Datang lagi pasien kita, ternyata beliau asisten peruqyah. Jadi kalau ada peruqyah itu punya pasien datang, ditanyalah beliau ini, ibu-ibu usia 53 tahun kira-kira, beliau bisa lihat jin. Jadi kalau pasien mau diruqyah, tanya dulu nih Ustadz Habibnya ini, di mana jinnya? Nah, dia bisa lihat. Itu ada di bibir dan di pipi sebelah kiri. Susuk, ya kan? Ibu ini bisa melihat susuk, bisa melihat jin yang dipasang di tubuh pasiennya. Diruqyah sama Habib ini peruqyah ini, Masya Allah. Habis diruqyah, ditanya lagi, masih ada enggak? Ibu ini bisa melihat jin. Masih ada di pipi sebelah kanan. Itu tompel, bukan jin. Dia bisa lihat jin. Diruqyah lagi kalau masih ada. Diruqyah lagi. Ibu ini datang ke klinik saya.
keponakannya dari Saudi datang, Ustadz, ya Ustadz Toto kemarin itu family kami katanya, itu asisten peruqyah. Saya taunya dari Pak Reza ini Pak, yang beliau ini salah satu family beliau ini asisten peruqyah. Iya Ustadz, dia bisa lihat jin, dia penjahit juga. Kalau ibu jahit sama dia, ibu nggak usah datang, dia tahu ukuran baju ibu berapa. Tahu dia, benar Pak, nggak usah datang Ustadz kalau mau jahit sama dia sudah tahu. Datang ke klinik saya totok dari pertama sampai terakhir, ngoceh terus jin yang ada dalam tubuhnya. Saya tekan titik perutnya, apa dia bilang? Jin ularnya mau dikeluarin, jin ular ada dalam perut dia. Saya tekan lagi, kita baca ayat-ayat Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang gaib. Selesai. Ibu baca, ibu bapak harus bisa paling tidak ya, kalau al-ikhlas ya paling tidak ya, itu paling tidak 3 kali saya diulang-ulang, paling tidak itulah minimal ya. Totok lagi, tekan lagi sekeras-kerasnya, menjerit dia, muntah dia. Saya naik ke lambungnya, masya Allah, ngoceh lagi ibu. Tahu aja lu, mana gue tahu di situ. Kita kan nggak bisa lihat dia. Ya, saya tekan lagi sekeras-kerasnya, kita baca ayat Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang gaib. Itu ya. Totok punggung itu kan sekaligus dia juga bisa membersihkan jin yang bersemayam di tubuh pasien kita. Yang terakhir ibu bapak sekalian, rata-rata mereka bersemayam yang paling lama itu di titik jantung. Yang paling lama di titik jantung sekitar ini. Ini jin yang paling lama bersemayam. Saya tekan titik jantungnya terakhir. Masya Allah, dia bilang, gue sih nggak bisa keluar, sudah lama gue di sini. Benar, Bu, saya nggak bohong, Pak. Saya tekan sekeras-kerasnya, saya bilang tidak ada yang tidak bisa dengan izin Allah. Kalah dia kan, Bu, keimanannya sudah kalah dia kan. Begitu kita bilang tidak ada yang tidak bisa dengan izin Allah, takut ya. Ya. Saya tekan sekeras-kerasnya, muntah dia. Masya Allah, dengan izin Allah muntah dia. Kita baca ayat-ayat Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang gaib. Selesai. Di Lombok Utara itu ada kampung dukun, Pak, hampir 100% mereka dukun. Ada yang dari NTB sini? Lombok Utara, ya. Itu ada kampung dukun di sana, hampir semuanya mayoritas dukun. Kalau Bapak datang ke sana, mereka sudah lihat dari balik jendela mereka. Oh, ini mau pesan apa? Ada tarifnya, Pak. Mau kaki bengkak ada, kita buat orang itu kakinya bengkak, ada tarifnya 40.000. Mau tangan bengkak 30.000, mau perut bengkak 100.000, ada tarifnya, Pak, di sana ada. Mau semuanya bengkak 500.000, ada. Kampung dukun. Kita punya pasien anak buah kita Pak di NTB itu, dia punya pasien di sana. Badannya sudah habis, tidak berdaya selama 2 tahun. Ditotok sehari bisa 3 kali itu. Hari pertama ditotok segar dia, bangun dia. Hari kedua makin segar dia. Hari ketiga makin segar dia. Hari keempat ditotok itu malamnya jam 2 kolaps lagi dia. Begitu beliau kolaps lagi, ditotok lagi, Pak. Masya Allah. Begitu dia totok, Pak, di belakang seperti harimau mencakar-cakar pintu. Krek gitu, merinding semua yang notok itu, Pak. Wih, kacau. Ditotok lagi, dia baca ayat Allah, Masya Allah, ditotok lagi, hilang suara itu. Besoknya pasiennya sudah segar, bangun kembali. Sampai dukun di sana bingung, hebat ini orang, tukang totok punggung ternyata. Masya Allah. Dukunnya 1 hari sakit, Pak. Di Lombok Utara dukunnya sakit. Semua dukun sudah berkumpul di situ semua. Sudah berkumpul dukun di situ, Pak, ya. Nah, datanglah ini teman kita yang pernah belajar totok punggung, dia totoklah itu. Dia totok, Masya Allah, menjerit-jerit dia, titik lambungnya dihajar itu, langsung dia teriak kesakitan, habis itu segar dia, Pak. Dukunnya pada bingung, diapain itu? Sejak itu, Masya Allah, totok punggung bisa menaklukkan kemusyrikan di Lombok Utara. Ya, Masya Allah. Kemarin ada munas kan, kita adakan munas, dari sana mereka datang ya. Jadi Masya Allah, bisa kita tumbangkan kemusyrikan, insya Allah bisa. Yang keempat justru yang paling berat, menumbangkan dominasi Yahudi dan Nasrani di bidang obat, kimia dan medis ya. Yang paling berat justru yang keempat, menumbangkan dominasi Yahudi ya dan Nasrani di bidang obat, kimia dan medis ya. Itu yang paling berat. Tapi saya yakin bisa, Pak, dengan izin Allah tidak ada yang tidak mungkin.
Yang bilang pasien saya, Bu, dia sudah ke Jerman dia berobat, sudah ke Jepang dia berobat. Istrinya gagal ginjal, kakinya membengkak, perutnya pun membesar, napasnya pun tersengal-sengal ya. Nggak kuat dia berjalan jauh, ya. Sudah berobat ke Jerman, sudah berobat dia ke Jerman, Jepang, sudah ke Jepang dia. Australia, terapi laut di Australia sudah, ya. Ke Guangzhou Cina, sudah pergi dia ke Guangzhou Cina. Ke Hong Kong, sudah dia berobat ke Hong Kong. Elizabeth Hospital Singapura, hal biasa. Penang Kuala Lumpur Malaysia, nggak aneh lagi buat dia. Sudah separuh dunia dia berobat, tapi Allah belum beri kesembuhan. Dia datang ke Jati Asih sore itu, Pak. Saya totok di hari pertama, 2-3 hari datang lagi. 4 kali saya totok dengan izin Allah, kempes kakinya, kempes juga perutnya, longgar kembali napasnya. Tidak lagi dia berjalan di atas kursi roda, dia sudah bisa berjalan normal. Dan yang utama kata suaminya, Ustadz, sholatnya sudah normal kembali, tidak lagi di atas kursi roda. 2 tahun setiap selesai sholat saya berdoa, ya Allah biar istri saya sholatnya bisa normal kembali, tidak lagi di atas kursi roda. Separuh dunia selama 2 tahun kami berobat, ke Jepang, ke Jerman kami pergi, tapi Allah belum beri kesembuhan. Ikhtiar ibadah tidak tadi Pak, Ibu? Ikhtiar kan ibadah, dapat pahala. Beliau ke Jerman, ya Allah berikan pahala usahanya kan, ya. Ternyata sembuhnya bukan di Jepang, bukan Australia, bukan di Jerman, sembuhnya di planet lain, di Bekasi, ya. 4 kali kita totok, apa kata beliau? Ini yang menumbangkan dominasi Yahudi dan Nasrani di bidang obat kimia dan medis. Yakin benar beliau, Pak, ya, karena sudah separuh dunia beliau berobat. Saya ingat betul, ini akan menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis, kata beliau. Kita pergi umroh, Ustaz, saya dapat umroh dari beliau. Nyambung semua, Ibu, nyambung semua. Ya, kebesaran Allah kan, Allah pertunjukkan ini, Masya Allah. Ya. Yang kelima baru sebagai sumber penghasilan, Hasbul Maisa. Sebagai sumber bisa tetap punggung sebagai sumber penghasilan dengan izin Allah, sangat bisa. 2013 Pak, 2014 pelatihan di NTB, saya dapat SMS kemarin belum lama itu. Alhamdulillah Ustaz, dengan total punggung saya sudah bisa beli rumah, Masya Allah. Meskipun 2 kamar, semoga bukan hanya kamar mandi dan kamar tidur saja. 2 kamar tidur lah maksudnya kan, bisa. Kemarin datang di Munas dia bilang, saya murni beli mobil ini dari total punggung. Bisa sebagai sumber penghasilan, bisa. Ya. Ada teman saya di rumah, dia sopir ambulans itu ya, Masya Allah. Begitu sholat di musola dia dekati saya, alhamdulillah Ustaz, kenapa? Sekarang saya tidak kasbon lagi. Tidak kasbon lagi dia. Biasanya kasbon, hampir setiap bulan kasbon. Kebanyakan kasbon sampai tidak boleh di kantornya. Sekarang tidak kasbon lagi. Dia totok manajernya, dia totok temannya, dia totok tetangganya, ya. Walaupun niatnya menolong kan, dia kasih, terkadang ada dia kasih dapat uang juga kan, ya. Bisa sebagai sumber penghasilan dengan izin Allah, bisa. Anak buah saya Pak, dia di Kerawang Pak, di Kerawang dia Pak. Setiap pulang seminggu dia pulang ke Kerawang, bawa uang 3-4 juta, bawa uang 3-4 juta setiap minggu, dapat ya, ya. Total punggung saya, Masya Allah, ya. Sebagai sumber penghasilan bisa, tapi itu niat kita yang terakhir, jangan niat yang pertama tadi, ya. Menyesal kita kalau niat pertama, tidak dapat pahala, tidak dapat uang juga mungkin kan. Iya Pak, ya, kecewa kita, ya. Bisa. Saya dulu ngajar Pak di Nurul Fikri, ya, guru Pak dulu, gaji 3 koma, tanggal 3 sudah koma. Tapi dapat ilmu yang luar biasa dari Ustadz-Ustadz di Nurul Fikri, ya. Kita kembangkan dengan izin Allah ilmu yang tidak ternilai dengan rupiah kan, ya, Masya Allah. Alih profesi, 2009 saya alih profesi. Dulu orang belum tahu itu totok punggung, orang taunya pijat sama urut kan. Door to door saya, dari Bekasi sampai Bogor, Bekasi sampai Tangerang, Bekasi sampai Depok, Pasar Minggu, biasa, hampir setiap hari itu, selama 2 tahun, introducing period, memperkenalkan totok punggung. Alih profesi, dari Bekasi naik motor sampai Tangerang, hujan-hujanan lah, panas-panasan, sampai rumah pasien kita, anaknya teriak-teriak, ayah, tukang pijatnya datang. Sakit hati Pak, sakit hati saya.
Sejak kapan punya cita-cita jadi tukang pijat? Kualat sama Nurul Fikri. Karena keluar Nurul Fikri jadi tukang pijat ya. Tapi kita kembangkan masalah 2 tahun kemudian kita buka klinik pertama di Jati Makmur Pondok Gede. Pas di sampingnya Pak Hidayat Nur Wahid itu. Klinik kita pertama itu ya. Sampingnya Kiai Haji Satari Ismail ya, Ahmad Satari Ismail. Pas kita di tengah-tengah beliau itu ya. Lalu berikutnya kita itu di Jati Asih ya. Lalu Jati Warna, kemudian di Mekarsari, alhamdulillah ya. Target kita apa Ibu sekalian? Target kita financial freedom ya. Tadi kan pahala freedom kan? Target berikutnya ya financial freedom ya. Kita harus mencapai kebebasan finansial. 10 tahun kita bergelut di totok punggung, harusnya kita mencapai kebebasan finansial. Tidak lagi kita memikirkan dunia, tinggal kita memikirkan akhirat. Enggak boleh lagi udah susah sekarang usia tahun ini 2018 ini usia saya 50 tahun insyaallah 2018 ini. Maka ketika usia 55 tahun seperti Rasulullah 55 tahun beliau mulai berperang kan 53 tahun hijrah lalu 2 tahun kemudian berperang gitu ya. Berperang fisik kan usia 55. Maka saya canangkan 55 tahun saya nanti berarti 5 tahun lagi saya harus sudah berperang secara fisik. Untuk apa Ibu Bapak? Ya menumbangkan dominasi Yahudi lah, ya kan? Bagaimana caranya? Ya kita berjihad ke pelosok-pelosok Indonesia, seluruh penjuru dunia kalau perlu. Kita ajarkan totok punggung, kita latih semua totok punggung, pesantren-pesantren dan sebagainya. Otomatis kan pelan-pelan tidak lagi kita tergantung pada obat kimia. Runtuh dia dengan sendirinya, runtuh dengan sendirinya. Tapi kita harus mencapai financial freedom dulu, ya. Sudah itu tinggal kita berjihad.